Pasti ada alasan mengapa kamu berbagi halaman rumah dengan pengemis saat kecil, dan berpura-pura bodoh selama 18 tahun, agar garis keturunan kita tidak terputus di daerahmu. Kakek terpaksa menggunakan hubungannya di militer untuk menjodohkanmu dengan seorang istri. Tahukah kamu, pada hari pernikahanmu, istri diam-diam membiarkan sepupunya menggantikanmu di kamar pengantin. Akhirnya, kamu tidak bisa menahan diri lagi. Kakek buyutku adalah Marsekal Zheng Kuo. Ayahku adalah orang terkaya di Longkuo. Apakah kalian benar-benar menganggapku orang idiot? Mati kau. Tepat sebulan yang lalu, kamu bertransmigrasi ke tubuh inang yang menderita penyakit otak ini. Dengan memori yang membanjiri otakmu, kamu baru tahu bahwa ini adalah dunia fantasi dan koeksistensi 5 kultivasi. Dan tubuh aslinya, yang idiot selama 18 tahun, tidak hanya memiliki ayah yang kaya raya, tetapi juga seorang kakek yang merupakan Marsekal Zheng Kuo. Sayangnya, istri yang dijodohkan untukmu terus-menerus menggunakan uang keluargamu untuk pencucian uang. Di mata semua orang, dia adalah tunanganmu secara nominal, tetapi diam-diam dia adalah istri banyak orang yang belum menikah. Kemudian kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, latar belakang yang begitu hebat namun diperlakukan seperti orang bodoh. Biarkan aku mengganti kerugianmu di kehidupan ini. Pada saat yang sama, jari emas juga datang. Ding, inang membangkitkan sistem pilihan penjahat. Kemudian 3 pilihan. Pilihan pertama, penjahat yang kompromi. Secara aktif membatalkan pertunangan dengan tokoh utama wanita, keluarga Liu, Liu Qingwan. Dalam prosesnya, jangan menimbulkan penolakan dari keluarga Liu dan Liu Qingwan. Kompensasi untuk protagonis, Ye Fen. Hadiah. Kekuatan pemanggilan sejarah tingkat dewa. Kamu langsung melewatkannya tanpa ragu-ragu. Karena di dunia ini, setelah manusia dewasa, mereka dapat membangkitkan kekuatan dewa. Pemanggilan sejarah tingkat dewa. Seluruh Longkuo saat ini secara terbuka hanya memiliki 3. Kakekmu, Lin Zhankuo, keponakan kakek, dan seorang ahli tersembunyi di pegunungan. Binatang buas tingkat dewa bahkan lebih berharga. Seluruh Longkuo hanya dimiliki oleh kakekmu. Adapun ratusan juta dolar federasi. Grup keluargamu hampir memonopoli semua industri. Sama sekali tidak kekurangan uang. Tetapi jika kamu mengorbankan dirimu sendiri demi semua ini, memohon pengampunan dari protagonis dan tokoh utama wanita, maka yang hilang bukan hanya wajahmu sendiri, tetapi juga wajah keluarga Lin. Sebelum membangkitkan ingatan, dirimu yang idiot benar-benar anjing kecil Liu Qingwan, datang ketika dipanggil, pergi ketika diusir. Tapi sekarang ingatan telah bangkit, semua ini akan berubah. Pilihan kedua, penjahat yang arogan. Membatalkan pertunangan lebih awal dan merebut adik ipar Liu Qingwan, Lin Wanrong. Menekan protagonis, Ye Fen, yang datang untuk merebut pernikahan. Hadiah. Kekuatan pemanggilan sejarah tingkat dewa super. Seekor binatang buas tingkat dewa super. Itu kamu. Protagonis rendahan juga berani merebut pernikahan? Apa haknya? Karena dia berani datang merebut, maka aku juga akan merebutnya. Saat berikutnya, raut wajahmu berubah suram dan kau berteriak, "Orang-orang, pakaikan aku pakaian yang pantas untuk tuan muda ini dan beritahu sopir untuk pergi ke keluarga Liu." Pada saat yang sama, keluarga Liu juga menerima pesanmu. Seorang wanita yang mengenakan mantel bulu cerpelai putih menatap seorang pria paruh baya di tepi meja dengan acuh tak acuh. Orang ini adalah calon ayah mertuamu. Kemudian, dia berbicara dengan nada menghina kepada pria itu, "Liu Mingwei, ini pesan yang dikirimkan oleh si bodoh dari keluarga Lin. Dia bilang dia akan datang ke keluarga Liu kita sebentar lagi dan juga menyuruh Qingwan untuk kembali menunggunya." Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan mengejek. Ini pesan yang dikirimkan si bodoh itu ke putri kita. Benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Kemarin aku menjalani operasi untuk mengeluarkan otakku. Jadi sekarang aku mencintaimu tanpa otak. Hahaha. Dari mana dia mendapatkan otak? Bukankah sudah hilang sejak lama? Liu Mingwei sedikit menggelengkan kepalanya setelah mendengar itu, matanya menghina dan arogan. Anak ini benar-benar dipermainkan dan dikendalikan oleh putri kita. Kukira keluarga Lin akan tamat di generasimu. Untungnya, selama putri kita menikahinya, uang keluarga Lin akan menjadi uang kita. Sumber daya jaringan keluarga Lin akan menjadi sumber daya jaringan keluarga Liu kita. Dalam beberapa tahun, keluarga Lin akan digantikan oleh keluarga Liu kita. Mendengar ini, suara Lin Wanrong terdengar bersemangat, bahkan sedikit gemetar. Sementara itu, kau sedang dalam perjalanan menuju keluarga Liu. Saat berikutnya, sebuah kotak obrolan, cinta sejati dalam hidup ini, menarik perhatianmu. Setelah kau membukanya, kau sama sekali tidak tahan melihat kata-kata yang kau kirimkan di atas, dan langsung melihat balasan Liu Qingwan sebelumnya. Jika ingin putus, putus saja. Apa yang salah dengan semua pria di sekitarku? Dari mana kau melihat bahwa dia memiliki hubungan yang tidak biasa denganku? Siapa yang tahan terus-menerus berpikir yang tidak-tidak seperti itu? Benar-benar tidak masuk akal. Aku jijik melihatmu. Kau terus menggulir ke bawah, dan yang tertangkap oleh matamu adalah permohonan dari pemilik asli. Aku salah. Jangan putus, ku mohon. Jangan tinggalkan aku.
Maafkan aku. Pesan ini dikirim pada pukul 3 pagi hari ini. Hingga saat ini, Liu Qingwan belum memberikan balasan apapun. Kau bisa menebak dengan mudah. Kau benar-benar sudah menjadi suami keranjang. Baru saja Liu Qingwan mengirimkan pesan, Lin He. Datanglah ke Malkouhai, aku sedang melihat kastil kuno. Lupakan saja, langsung saja transferkan aku 20 juta. Melihat ini, kau sangat marah hingga melemparkan ponsel itu keluar jendela mobil. Sampah. Benar-benar keterlaluan. Benar-benar sia-sia. Semalaman tidak membalas pesan, pesan pertama yang dikirim adalah meminta uang. Wanita ini benar-benar menganggapku sebagai ATM. Tapi saat berikutnya, suara sistem berbunyi, terdeteksi peristiwa yang dapat dipilih. Pilihan 1, menggunakan sikap keras untuk membuatnya kembali ke keluarga Liu. Hadiah, sebuah kastil kuno tingkat 100 tahun. Pilihan 2, membawa orang ke Malguohai. Mempermalukan dan menampar wajah Liu Qingwan, membuatnya menyadari kenyataan dan membawanya kembali ke keluarga Liu. Hadiah, sebuah kastil kuno tingkat 1000 tahun. Pilihan 3, segera transfer 20 juta. Dan secara pribadi pergi ke pusat perbelanjaan Kuanghai untuk meminta maaf dan memohon pengampunan Liu Qingwan. Hadiah, 3 barang antik tingkat milenium. Melihat ini, Anda langsung membentak dengan marah, aku memilih yang kedua. Pilihan yang mirip dengan yang ketiga, jangan kirimkan padaku. Sementara itu, Liu Qingwan masih berbelanja di mal tanpa menyadarinya. Wajahnya terlihat garang saat melihat sebilah pedang panjang berwarna hijau. Kemasi barang antik ini untukku. Dengan cepat semua prosedur diselesaikan. Staf hanya menunggu dia membayar. Namun, dia dengan cemas memarahi, mengapa si sampah itu belum mentransfernya? Banyak tuan muda dan nona muda telah berkumpul di sekitar. Mereka semua adalah generasi kedua dari keluarga kaya di kota Kuanghai, menyaksikan Liu Qingwan seolah-olah sedang menonton drama. Sejauh yang dia tahu tentangmu, kamu pasti akan mentransfer uang secepat mungkin setelah melihat pesan itu. Sikapmu seperti anjing penjilat. Dia bisa memanipulasimu sesuka hati. Saat ini, tatapan dari banyak tuan muda dan nona muda di sekitarnya membuatnya merasa tidak nyaman. Seolah-olah dia adalah seekor monyet. Semakin lama waktunya, semakin dalam kebenciannya terhadapmu. Tepat pada saat ini, kemunculanmu langsung menjadi fokus perhatian semua orang yang hadir. Namun, kamu dapat dengan jelas melihat bahwa tatapan orang-orang di sekitarmu kurang lebih membawa mentalitas menonton drama. Anjing penjilat asli benar-benar menghancurkan citra. Padahal, ini adalah awal yang sangat bagus. Namun, kamu bersikeras menjadi anjing penjilat. Bahkan pelayan Liu Qingwan pun bisa menginjak kepalamu. Melihat kedatanganmu, dia langsung melampiaskan kebenciannya padamu, uang yang kau transfer padaku. 1 jam begini, kenapa lama sekali? Seorang pelayan di sisinya. Juga dengan cepat menimpali, benar, cepat berikan uangnya kepada nona kami. Mendengar ini, kamu dengan tenang menjawab, jadi, kamu tidak punya uang dan datang untuk membeli barang antik? Awalnya, kamu sangat marah di dalam mobil, tetapi setelah tiba di sini, kamu malah menjadi tenang. Meskipun pemilik aslinya bodoh, tubuh ini sangat bagus. Gadis kecil ini memang buruk, tetapi dia memang bagus. Mendengar jawabanmu, Liu Qingwan semakin marah dan berkata, mengapa kamu tidak membalas pesanku setelah melihatnya? Jangan harap aku akan memaafkanmu jika kamu tidak mentransfer 50 juta. Mendengar ini, sudut bibirmu menunjukkan sedikit ejekan. Wanita ini benar-benar dibuat bingung oleh tindakan anjing penjilat selama beberapa tahun terakhir dari pemilik aslinya. Dia tidak bisa membedakan siapa raja dan ratu. 50 juta, kau bahkan tidak layak mengirim esens dengan 13 yuan. Saat kau mengucapkan kata-kata itu, seketika semua orang di sekitarmu terkejut. Liu Qingwan masih terpaku dalam keterkejutan mendalam atas ucapanmu, sementara pelayan di sampingnya, Xiao Hua, menunjukmu dengan marah dan menegur, beraninya kau berbicara seperti itu pada nona kami? Namun, kau menghadapi pelayan bodoh dan menyebalkan seperti itu hanya dengan satu kalimat, singkirkan dia. Seketika, pengawal di belakangmu maju dan melayangkan tinju. Pukulan itu mengenai wajah Xiao Hua. Ekspresi kesakitan yang luar biasa langsung terlihat di wajahnya. Dengan jeritan kesakitan, dia baru menyadari bahwa dantiannya telah dilumpuhkan. Saat itulah kau melangkah maju, dari atas menatapnya dengan dingin. Kau hanyalah seorang pelayan. Jangan berani-berani melangkahi batas. Aku tak peduli padamu. Jangan merasa dirimu penting. Kematian, menurutmu, bukanlah hukuman melainkan hadiah. Hidup lebih buruk dari kematian. Itu adalah cara terbaik untuk menghadapi musuh. Saat kau kembali menatap Liu Qingwan, yang terlihat hanyalah ketakutan dan ketidakpastian di wajahnya. Seketika, suara sistem kembali terdengar. Ding! Host menghukum iblis. Menekan kesombongan Liu Qingwan. Memperoleh 100 poin villain. Poin villain dapat ditukar dengan item. Meningkatkan tingkat fusi dewa. Meningkatkan kemahiran teknik supernatural, dan lain-lain. Saat ini, Liu Qingwan berdiri di samping. Juga tersadar dan melontarkan serangkaian tuduhan padamu, apakah kau bukan laki-laki?
Beraninya kau memukul wanita? Jika tak ingin memberikannya, ya sudah, jangan pikir aku menginginkan 50 juta darimu. Batalkan saja pertunangan kita sekarang. Awalnya, kukira kata-katanya ini akan membuatmu terpukul, namun tak kusangka kau malah bertepuk tangan seolah mendengar lelucon besar. Menarik, menarik. Sungguh, penampilan bisa menipu. Baiklah. Kalau begitu, belilah. Kontraknya sudah ditandatangani, tinggal kau membayar. Jangan-jangan kau tak punya uang untuk membelinya? Mendengar itu, nyali Liu Qingwan langsung ciut setengahnya. Tentu saja dia tidak punya uang. Kastel seharga 20 juta. Meskipun seluruh keluarga Liu memiliki nilai pasar komersial, mereka sama sekali tidak bisa mengeluarkan uang tunai sebesar 20 juta. Melihat dia kehilangan kata-kata, kau kembali menyerangnya. Membatalkan pertunangan? Baiklah, kalau begitu, kembalikan juga mas kawinnya. Mas kawinnya sudah habis terpakai. Mas kawin sebanyak itu, bahkan jika dia dijual, tak akan cukup untuk mengembalikannya. Dalam keadaan tertekan dan marah, dia hanya bisa menunjuk hidungmu dan memaki. Sebenarnya kau ini laki-laki atau bukan? Dan kau membalas, kau akan tahu pada malam pernikahan. Siapa yang mau menikah denganmu? Jangan harap bisa menyentuhku. Baiklah. Lalu, apakah kamu sudah mengembalikan uangnya? Sekarang Liu Qingwan benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Tatapan mengejek dari orang-orang di sekitarnya. Semakin membuatnya merasa tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kukira kamu akan patuh datang memberikan uang, tapi tak disangka sekarang kamu begitu keras kepala. Namun, Liu Qingwan saat ini masih belum menyerah. Jika hari ini tidak ada 50 juta, jangan harap aku akan memaafkanmu. 50 juta. Bagaimana menghitungnya? Hitung, berapa banyak uang yang tuan muda ini berikan padamu selama bertahun-tahun ini? Sudah lebih dari 50 juta. Uang jajan untuk membeli 10 grup Liu Mu bahkan lebih dari itu. 10 tahun lalu, kamu hanyalah seorang gadis kecil pemulung sampah dari daerah kumuh di luar kota ini. Jika bukan karena aku, apakah orang-orang dari keluarga Liu Mu bisa bertahan hidup sampai sekarang masih menjadi pertanyaan. Kamu hanya akan ditakdirkan untuk memulung sampah. Kata-katamu seperti anak panah tajam yang menusuk hati Liu Qingwan. Di depan semua orang, kau membuka paksa sejarah yang tidak ingin diingat oleh Liu Qingwan. Saat ini dia adalah seorang aktris muda. Sambil menahan rasa sakit yang hebat karena dantiannya dilumpuhkan, dia berkata, "Lin He, kamu lancang." Mendengar itu, kau menoleh dan menatap aktris muda yang berlutut di tanah. Wajahnya dipenuhi dengan amarah dan niat menghancurkan dunia. Aku benar-benar tidak mengerti. Siapa sebenarnya yang memberimu keberanian untuk berbicara? Jangan biarkan dia mati. Sebentar lagi, lemparkan dia ke kelompok pengemis di luar kota. Bukankah dia suka menyombongkan diri dan merasa dirinya mulia dan sombong? Jenis barang tak berotak seperti ini harus dibuat sadar akan kenyataan dan merasakan kenyataan yang paling tidak ingin dia hadapi. Lin He, dasar bajingan. Tapi belum selesai dia berbicara, pengawal sudah mencengkeram lehernya. Dan langsung menamparnya dengan keras. Suara tamparan yang nyaring dan berat bergema di sekeliling. Di bawah tamparan ini, suasana di sekeliling langsung sunyi senyap. Banyak tuan muda dan nona yang menonton drama saat ini terkejut. Lin He, beraninya kamu. Liu Qingwan baru saja berbalik, kau langsung menamparnya. Bekas tamparan merah yang jelas segera muncul di wajah cantik Liu Qingwan. Wajah kecil ini memang tipis dan lembut, tapi kulitnya tebal. Seperti Zhu Gangli. Setelah menamparnya, hatimu terasa sangat puas. Tamparan di mulut benar-benar universal di dunia manapun. Kekuatannya tidak besar, tapi penghinaannya sangat kuat. Sekarang kau adalah cucu dari Marsekal Longkuo, putra pelindung. Latar belakang ini secara alami memungkinkanmu untuk melakukan apapun yang kau inginkan. Apakah kau ingin tuan muda ini mengikatmu kembali ke keluarga Liu, atau kau datang sendiri? Setelah kau selesai berbicara, kau tiba-tiba merasa haus. Kau melambai memanggil seorang pengawal, beli segelas air. Lalu, kopi americano dingin. Saat ini, orang-orang yang menonton sudah tercengang. Dia benar-benar menampar Liu Qingwan 2 kali. Bagaimana jika 2 kali tamparan? Seharusnya begitu. Jika aku adalah Lin He, jangankan Liu Qingwan, ibunya pun akan menata rambutnya. Sekarang tampaknya dia benar-benar kehilangan akal. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Setelah pengawal pergi membeli kopi americano dingin, Liu Qingwan baru saat ini menyadari apa yang terjadi. Wajahnya terasa panas dan sakit, tapi kau tidak peduli sama sekali. Langsung mengambil gelang perak dari tangan pengawal dan mengaitkan pergelangan tangan Liu Qingwan. Gelang perak yang dingin membuat Liu Qingwan terkejut. Melihat pergelangan tangannya, Lin He hendak berbicara. Kau menamparnya lagi. Lin He, beraninya kau memanggilnya begitu? Sambil berkata demikian, kau menoleh ke arah kerumunan yang menonton. Haruskah kalian memanggilku apa? Tak seorang pun menyangka akan menjadi bagian dari pertunjukan. Salah satunya adalah wanita berpakaian seksi. Dia yang pertama berbicara. Tentu saja, Tuan Muda Lin, seluruh kota juga tahu. Entah apa yang mereka pikirkan. Benar-benar besar. Ya, Tuan Muda Lin. Tuan Muda,
Apakah Anda punya waktu malam ini? Hari ini adalah pesta ulang tahun saya. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia meluangkan waktu. Sikap semua orang berubah 180 derajat. Setelah mendapatkan jawaban yang memuaskan, kau menoleh lagi untuk melihat Liu Qingwan yang tak percaya. Sekarang, kau mengerti, saat ini, hanya sebagian kecil orang yang mengubah sikap mereka. Dan itu hanyalah anak-anak pedagang kecil yang berhati-hati. Aset mereka umumnya bernilai puluhan juta. Di kota Kuohai, bangsawan yang tak terhitung jumlahnya masih akan menganggapmu sebagai anak anjing dari ayah harimau. Detik berikutnya, suara sistem berbunyi lagi. Tuan rumah sombong, mengendalikan Liu Qingwan, dan sebagian anak-anak bangsawan mengubah sikap mereka sebagai fokus utama. Pengaturan karakter Anda menghadiahkan ratusan poin penjahat. Kemudian kau mengambil makanan penutup dingin yang diberikan oleh pengawal dan memuntahkannya setelah menyesapnya. Sepertinya satu-satunya kesulitan yang tidak bisa ditanggung tuan muda ini dalam hidup ini adalah ini. Keluarga Li Hui juga berada di level sebelumnya. Mendengar kata-kata ini, sudut mulutnya berkedut. Mata-mata ini bekerja dengan baik. Pada saat yang sama, di halaman villa keluarga Liu. Liu Mingwei masih duduk di meja teh, mengangkat cangkir teh dan menyesapnya, memuji, "Da Hong Pao ini memang enak. Kebetulan biarkan si bodoh itu membawakanku 2 kali lagi. Ku dengar yang edisi khusus bahkan tidak bisa dibeli." Lin Wanrong berbisik dari kursi kecil di sampingnya. "Apakah kita tidak bersiap sebelumnya? Bagaimanapun, Lin He sudah memberitahu kita sebelumnya. Seharusnya cukup formal." "Bersiap untuk apa?" Dia, Lin He, juga pantas, selama bertahun-tahun. Dia sudah menjadi anjingnya Qingwan. Setiap kali dia datang, dia selalu hormat. "Wanrong, sayang sekali kau masih adikku. Mengapa kau tidak pernah tercerahkan? Setiap kali kau keluar, kau hanya mempermalukanku." "Baiklah." Lin Wanrong menundukkan kepalanya tanpa membantah. Kemudian, di jalan utama kota Kuohai, deretan Rolls-Royce melaju. Di salah satu mobil yang dipesan khusus, kau mengetuk-ngetuk kaki dan menatap wanita yang terkunci di sampingmu. Sampai saat ini, wanita ini masih menunjukkan kesombongannya. "Lin He, cepat lepaskan aku, atau jangan harap aku akan memaafkanmu." Kemudian kau mengulurkan tangan besarmu. Mencubit dagu halus Liu Qingwan. "Memaafkan? Kau benar-benar bisa melihat dengan jelas." Kemudian kau melihat dunia di luar melalui jendela mobil. Gedung-gedung tinggi dan kerumunan orang sangat ramai dan makmur. Sama sekali tidak terlihat seperti dunia kacau yang diserbu iblis. Tak lama kemudian, Konfau tiba di kediaman Liu. "Ding, selamat, host, misi selesai. Anda mendapatkan hadiah. Anda tidak terburu-buru untuk mengambilnya. Melainkan menatap gerbang kediaman Liu di depan Anda dengan mata dingin. Keluarga Liu bahkan tidak mengirim satu orang pun untuk menyambut Anda. Bahkan gerbangnya pun tertutup. Seolah-olah mereka tidak menerima perintah Anda. Ini mengharuskan Anda mengetuk pintu dan berkunjung secara langsung. Xiao He, kamu datang." Tepat ketika Anda hendak marah, gerbang itu dibuka. Yang terlihat adalah seorang wanita cantik bergaya Jiangnan. Pakaian rumahan yang sederhana namun elegan memancarkan pesona dan keindahan wanita itu. Lin Wanrong adalah bibi Liu Qingwan. Adik Lin Wanyue, sekaligus salah satu tujuan perjalanan Anda. Dalam ingatan Anda, seluruh keluarga Liu kecuali Lin Wanyue ini memperlakukan Anda seperti anjing. Ketika Anda melihat Liu Qingwan di borgol, Lin Wanrong selain terkejut di awal. Tidak ada terlalu banyak kejutan. Kemudian Anda memimpin sekelompok tentara untuk mengepung kediaman Liu lapis demi lapis. Menunggu Lin He datang dengan patuh di ruang tamu. Setelah melihat situasi di luar, Lin Wanyue tiba-tiba bangkit dengan kaget. "Lin He, apa maksudmu?" Liu Mingwei bahkan tidak sempat mempedulikan Da Hong Pao dan berlari ke pintu. Sementara Anda meraih leher Liu Qingwan dan langsung menariknya ke depan Anda. "Tuan muda ini sedang melakukan apa? Apakah Anda tahu identitas tuan muda ini?" Lin Wanyue tampaknya menyadari sesuatu. Nada suaranya menjadi lebih lembut dan tidak terlalu agresif. "Entitasmu apalagi? Tunangan Qingwan, kan? Karena keluarga mereka dari tulang sumsum. Adalah orang yang hina. Penindasan mereka terhadap Anda sebelumnya hanyalah kesenangan sesaat bagi orang kecil, kan?" Kemudian Anda mendorongnya dengan keras. Liu Qingwan segera berlutut di depan pasangan Liu Mingwei di hadapan Anda. Tuan muda ini datang ke kediaman Liu hari ini hanya untuk memberitahu 2 hal. Pertama, pertunangan dimajukan menjadi besok. Kedua, pertunangan ditambah adik ipar, Lin Wanrong, sebagai mas kawin. Bersiaplah dengan baik. Besok tuan muda ini akan datang menjemput pengantin secara pribadi. Setelah mengatakan itu, Anda berbalik dan pergi. Hanya menyisakan tentara berdarah dingin yang mengepung kediaman Liu. Seluruh keluarga Liu tenggelam dalam suasana yang tak bisa dijelaskan. Kemudian Lin Wanyue, yang tersadar, buru-buru berlari untuk membantu Liu Qingwan berdiri. "Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan hingga membuat Tuan Muda Lin itu begitu marah?" "Beberapa hari yang lalu dia membuatku marah dan aku mengatakan putus. Dia memohon padaku untuk kembali, tapi aku tidak setuju. Ini juga bukan salahku. Tadi aku sudah memberinya jalan keluar,
memintanya datang ke Kuohai Mall untuk membayarku. Hanya sebuah kastil seharga 20 juta. Itu bukan apa-apa baginya. Tapi dia tidak mau membayar. Bahkan berani memukulku. Liu Qingwan sama sekali tidak merasa bersalah dan masih percaya diri di dalam hatinya. Tenang saja. Sekarang dia hanya emosi sesaat. Percayalah padaku, sebentar lagi dia akan datang ke kediaman Liu dan meminta maaf padaku. Memintaku memaafkannya dan memajukan pertunangan ke besok, jika aku tidak setuju. Dia berani? Aku benar-benar terlalu baik padanya beberapa hari ini. Setelah Liu Qingwan berdiri, semakin banyak emosi di hatinya saat dia berbicara. Ditampar wajahnya di depan umum oleh Lin He berkali-kali, sangat memalukan. Membuatnya yang selalu bangga merasa emosinya sedikit runtuh. Mengapa pertunangan harus ditambah dengan Lin Wanyue? Apa yang terjadi? Ketiganya langsung melihat ke arah Lin Wanrong yang wajahnya memerah karena malu. Meskipun dia hampir berusia 30 tahun, dia benar-benar memiliki aura gadis yang sudah menikah. Aku tidak tahu. Tidak tahu. Bahkan jangan memikirkannya. Lin He, bocah itu, berani berbicara padaku seperti itu. Sebentar lagi aku akan mengundang Xiao Wang dan membiarkannya memberi pelajaran pada Lin He. Lin Wanrong memiliki banyak hal untuk dikatakan di dalam hatinya tetapi tidak berani mengatakannya. Sekarang statusnya di keluarga Liu sangat rendah, seperti pelayan. Namun, dia masih mengatakan sesuatu dengan suara yang sangat pelan, Xiao He adalah putra orang terkaya. Lebih baik tidak mengatakannya. Begitu dia mengatakannya, ibu dan anak Lin Wanyue langsung meledak. Jadi kenapa kalau putra orang terkaya? Bukankah dia masih anjing penjilatku? Suruh dia melakukan apapun, dia berani mengatakan tidak, benar, hanya putra orang terkaya, kan? Xiao Wang masih dari keluarga Panglima Perang, dan juga membangkitkan kekuatan dewa tingkat es. Apakah Lin He pantas? Lin Wanrong diam-diam berkata lagi, kakek Xiao He adalah seorang marshal. Lin Wanyue langsung marah. Aku bilang Lin Wanrong, apakah kamu juga merasa dirimu hebat sekarang? Atau kamu sangat ingin menikah dengan Lin He sekarang? Berani-beraninya kamu membantahku? Lin Wanrong menundukkan kepalanya dan tidak berbicara, tetapi hatinya secerah cermin. Yang disebut keluarga Wang, Xiao Wang, setiap kali datang ke keluarga Liu selalu angkuh dan sombong. Tembok rasa rendah diri bawaan. Membuat Lin Wanyue sangat memuja keluarga Wang. Terus terang, dia hanya mata duitan. Sementara Liu Mingwei di samping memberikan tatapan dingin. Dari pagi hingga sekarang, aku memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya. Sementara Liu Qingwan masih percaya diri. Sebentar lagi, dia pasti akan meneleponku untuk meminta maaf. Aku mengantuk. Setelah dia selesai berbicara, dia kembali ke kamar. Sementara Liu Mingwei melirik adik iparnya di samping. Marahnya tak tertahankan. Apa yang kamu lakukan dengan melamun? Cepat pergi memasak. Sementara kamu saat ini duduk di dalam mobil, mempelajari darah yang baru saja diberikan oleh sistem sebagai hadiah. Merah darah yang mulia. Setelah memakainya, seperti iblis yang kejam. Selain itu, dapat beralih bentuk kapan saja. Saat digunakan, seperti pupil mata, kamu merasa seluruh dunia melambat. Pada saat yang sama, persepsi terhadap aura kehidupan menjadi lebih jelas. Bahkan kecepatan udara di sekitarmu melambat hampir 2 kali lipat. Bukankah itu tak terkalahkan saat bertarung? 3 hari kemudian adalah upacara kebangkitan kolektif sekolah. Untuk mencegah situasi klise dari jatuhnya seorang jenius terjadi, jadi kamu memilih untuk mengadakan pertunangan besok. Demi mendapatkan hadiah, kekuatan dewa tingkat dewa tertinggi, sehingga saat terbangun tidak perlu takut menjadi sampah. Pada saat yang sama, masalah Liu Qingwan dipermalukan olehmu hari ini, tidak sampai 1 jam. Sudah tersebar ke seluruh lingkaran bangsawan, banyak orang menghela nafas, kau membangkitkannya untuk seekor anjing. Bahkan memimpin pasukan untuk mengepung seluruh keluarga Liu, dan juga akan mengadakan pertunangan besok. Bagaimana mungkin tidak ada yang menyadari bahwa Liu Qingwan adalah orang seperti itu sebelumnya? Dengan sengaja mengatakan bahwa dia sangat mesra. Dan terlebih lagi, jenderal muda tidak hanya menikahi Liu Qingwan, kali ini dia bahkan menikahi Lin Wanrong bersama. Lin Wanrong, bukankah itu orang yang dilepaskan obat kimia oleh Tuan Muda Wang? Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Sementara itu, di lantai atas restoran Kuohai Shengtian, mata Tuan Muda Wang dari keluarga Wang, Wang Teng, dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Apa maksudnya? Aku baru saja melepaskan obat kimia kemarin, dan hari ini dia menamparku. Lin Wanrong adalah orang yang dia kagumi sejak lama. Melihat bahwa dia akan segera menuai buah kemenangan, kau tiba-tiba ikut campur. Pada saat ini, putra tuan kota di sampingnya, Huang Xiaofeng, menghibur, mungkin Tuan Muda Lin tidak sengaja. Mungkin hanya ingin menekan keluarga Liu. Malam ini adalah pesta ulang tahun Tuan Muda Huang. Aku akan membantumu berbicara dengan Tuan Muda Lin. Pada saat itu, selesaikan di meja makan. Mungkin itu hanya kesalahpahaman yang bisa diselesaikan. Keluarga Huang juga termasuk kekuatan top di kota Kuohai. Hanya karena Tuan kota Kuohai bermarga Huang. Wang Teng menjawab, tetapi hatinya masih sangat tidak senang. Namun, memikirkan latar belakangmu, dia hanya bisa melakukan itu. Sementara kau,
Tidak lama setelah meninggalkan keluarga Liu, menerima telepon dari ibumu. Kemudian kau kembali ke Konfao. Berlari menuju timur kota Kuohai. Ibumu tinggal di sebuah manor di lereng bukit. Di luar manor ada banyak tentara yang berjaga. Di dalamnya juga hampir setiap 3 langkah ada pos jaga dan setiap 5 langkah ada pos, dan diam-diam ada banyak ahli yang duduk. Kau datang ke manor sesuai dengan ingatan pemilik tubuh sebelumnya. Yang terlihat adalah seorang wanita oriental yang tampak sangat mulia. Dan ketika dia melihat kedatanganmu, tanpa berkata apa-apa, dia menjewer telingamu, "Bocah bau, aku pikir kau benar-benar kelaparan. Keluarga Liu itu apa? Apa statusmu? Menikahi wanita dari keluarga Liu hanya untuk bersenang-senang saja. Kau masih ingin membawanya pulang? Aduh, sakit, Bu." Pemilik tubuh asli menjadi bodoh selama 18 tahun. Setelah ingatanku terbangun, tentu saja aku mewarisi segalanya, yang tentu saja termasuk kasih sayang keluarga. Aku ingin memberitahu semua orang. Anjing penjilat Lin He yang dulu sudah mati. Mendengar ini, ibumu, Ling Ro, melihatmu dan mengangguk. Alasan ini bagus. Jika kau berani mengatakan setengah kata tentang cinta hari ini dan sebagainya, dia belum selesai berbicara ketika kau membuka mulut dan berkata, Cih, aku sangat pintar, jelas ikut ibu. Bagaimana aku bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Setelah ini diselesaikan, ibumu membuka mulut lagi. Nak, aku akan memberimu kabar baik. Kabar baik apa? Negara matahari kecil telah dihancurkan. Itu tidak masalah. Ibu mencarikanmu 2 calon istri? Apa? Tunangan? Bahkan 2? Benar, 2. Yang satu adalah Bunda Suci Vatikan saat ini, dan yang satu lagi adalah putri penguasa kota naga. Sekarang iblis dan monster membuat kekacauan, dan iblis langit menyerang. Namun, kekuatan Vatikan terus berkembang. Cara paling langsung untuk mempertahankan status keluarga kita adalah dengan aliansi pernikahan. Pada saat ini, suara sistem juga datang. Pilihan 1, tolak perjodohan yang diperkenalkan oleh ibumu, hadiahnya adalah modifikasi ajaib. Teknik latihan tingkat Dewa Super, Shenjian Baku. Pilihan 2, terima perjodohan yang diperkenalkan oleh ibumu. Hadiahnya adalah teknik latihan pemutus tubuh tingkat Dewa Super, Naga Gajah Prajinakung. Di awal permainan, aku bertunangan dengan 4 dewi. Perlu dipikirkan lagi? Aku menginginkan semuanya. Kemudian, kau dengan tegas menjawab ibumu, ada hal baik seperti ini. Berapapun yang datang, aku akan menerimanya. Mendengar ini, ibumu hanya memutar matanya. Anak nakal, kau benar-benar mirip ayahmu. Kalau begitu, aku akan memberitahu kakekmu, dan kemudian malam ini akan ada pesta ulang tahun kerajaan. Jika kau tidak ada kegiatan, pergilah melihatnya. Keluarga kita memiliki banyak kepala di kota Kuanghai. Setelah meninggalkan perkebunan, kau memerintahkan orang untuk menyelidiki kerajaan dan putra takdir. Semua informasi Yeven. Segera, kau merasa ada sesuatu yang kurang. Bagaimana bisa kau sebagai komandan muda tidak memiliki sekretaris? Kemudian, kau berbalik ke Universitas Kuanghai untuk merekrut sekretaris. Armada Rolls-Royce yang dipesan khusus tiba di Universitas Kuanghai dengan sangat mencolok. Penjaga gerbang tahu bahwa ini adalah armadamu, dan bahkan tidak berani menghentikan. Bagaimana dia bisa masuk? Bukankah kau mengatakan bahwa orang luar tidak diizinkan masuk? Pada saat ini, penjaga gerbang menatap pria yang dihentikan dan berkata tanpa daya. Dia mengendarai Rolls-Royce. Kau mengendarai Mazda. Kau juga memahami situasi dasar dunia ini, kekuatan dewa dibagi menjadi banyak tingkatan. Jika kau ingin masuk Universitas Kuanghai, kau harus memiliki bakat tingkat S yang terburuk. Para kutu buku di sini hanya untuk mendapatkan lapisan emas. Hanya sangat sedikit yang mencapai SS atau lebih. Seluruh Universitas Kuanghai hanya memiliki 2 tingkat S. Setelah keluar dari mobil, kau mengirimkan iklan rekrutmen yang telah diedit sebelumnya. Melalui ponsel secara virtual. Sial, datang ke Universitas Kuanghai untuk merekrut sekretaris? Apa dia tidak bercanda? Jelas sekali orang-orang ini memiliki kesan yang sangat buruk terhadapmu. Kau masih merasa sedikit tidak berdaya tentang hal ini. Kesan playboy yang mengakar dari pemilik aslinya. Tidak mungkin kau ubah dalam waktu singkat. Namun, segera wawancara semacam ini, merekrut bakat tingkat S atau lebih tinggi, Dewa Kota Wen. Gaji bulanan lebih dari 10 juta, persyaratan setidaknya tingkat C ke atas, iklan rekrutmen sangat sederhana. Namun, segera menyebabkan sensasi besar. Setelah lulus dari kekuatan Dewa Kota Wen, mereka adalah kelompok utama yang diperebutkan oleh berbagai modal. Mereka yang terkenal dengan kekuatan bela diri terutama memasuki tentara, diikuti oleh berbagai kelompok keamanan, atau tentara bayaran, dan sejenisnya. Ada juga yang membuat tim sendiri, keluar kota untuk berburu iblis dan monster untuk mendapatkan imbalan. Dan kekuatan Kota Wen tingkat pertama yang umum. Gaji bulanan sebagian besar berfluktuasi sekitar jutaan, tetapi langsung naik 10 kali lipat menjadi puluhan juta, dan ada bonus tambahan setiap bulan. Pada saat yang sama bertanggung jawab atas semua sumber daya kultivasi, banyak mahasiswa yang sudah bersemangat segera mencoba. Tuan Muda Lin, menurutmu aku boleh?
Segera di atas telapak tangan seorang gadis. Hu Ying muncul, menampilkan semua pencapaian dan bakatnya. Tian Shuixing. Dengan bakat dewa tingkat SSS, ia dikenal sebagai pembantu dan pernah memenangkan nama 10 mahasiswa Universitas Kuohai, dan juga salah satu bunga jurusan keuangan. Anda hanya meliriknya dan menggelengkan kepala sedikit. Kekuatan dewa tingkat SSS masih terlalu biasa. Kakak senior Shuixing ditolak. Dia diperebutkan oleh grup Beisun. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah gaji bulanan puluhan juta. Semua sumber daya yang sangat besar. Kondisinya pasti keras dan bisa dimengerti. Kemudian Anda menunggu selama setengah jam, hampir semua jurusan yang relatif sederhana di akademi. Bunga jurusan datang untuk mencoba, tetapi sayangnya tidak ada yang puas. Segera, Anda menaikkan gaji bulanan menjadi 30 juta. Dan semua sumber daya kultivasi adalah yang terbaik di alam yang sama. Tuan muda ini akan menunggu 5 menit. Pada saat ini, detektif swasta yang Anda tugaskan untuk menyelidiki juga mengirimkan informasi tentang keluarga kerajaan dan Ye Fen ke ponsel Anda. Ye Fen, seorang siswa dari sekolah menengah atas Kuohai, magang di Gunung Piaomiao Dao. Dan ada 2 identitas lainnya, salah satunya adalah pemimpin kelompok tentara bayaran emas Kuohai, kelompok tentara bayaran Huo Huang. Adapun identitas lainnya, belum diselidiki. Pada saat yang sama, sebuah informasi tersembunyi. Menarik perhatian Anda. 3 hari yang lalu, Ye Fen secara tidak sengaja bertemu dengan Huang Qingseng yang menderita penyakit. Tepat waktu untuk memberikan perawatan dan menyelamatkan Huang Qingseng. Pada saat yang sama menerima undangan Huang Hui. Huang Qingseng adalah kakek Huang Hui. Juga ayah dari wali kota saat ini. Bahkan mantan wali kota. Di saat kejayaan bahkan. Salah satu dari 3 tetua Rongguo. Saat Anda berpikir, tiba-tiba aroma lembut datang. Halo, saya di sini untuk melamar pekerjaan. Anda meletakkan pikiran Anda dan melihat wanita di depan Anda. Wajah Shen Fenshuang yang putih seperti batu giok mengungkapkan es. Seolah-olah itu adalah ukiran batu giok terindah. Bahkan Anda pun merasa tergoda. Jantung Anda berdetak lebih cepat saat Anda melihat informasi wanita itu. Shen Fenshuang, bakat dewa tingkat SSS. Magang di Shangguanwan. Informasinya sangat sederhana, tetapi itu membuat Anda langsung memutuskan. Oke, itu kamu. Ini adalah murid Shangguanwan, Perdana Menteri Jingguo. Jika ini masih belum memuaskan, maka tidak ada yang bisa menarik perhatian. Melihat ini, para siswa laki-laki yang menonton di samping bertanya-tanya. Mengapa kakak senior Shen ingin menjadi sekretaris Lin He? Seperti kata pepatah, sekretaris melakukan pekerjaan jika ada sesuatu. Apa yang harus dilakukan jika tidak ada apa-apa? Apakah menurutmu kakak senior Shen akan? Jangan pikirkan itu. Lebih baik aku mati daripada mimpiku hancur. Nama Shen Fenshuang sangat terkenal bahkan di seluruh negara naga. Dia punya banyak pilihan yang lebih baik. Tidak ada yang tahu kenapa dia memilih menjadi sekretarismu, termasuk dirimu sendiri. Tapi, siapkan saja kontraknya. Tanpa basa-basi, dia menandatangani. Melihat Shen Fenshuang menandatangani kontrak, kamu langsung merasa lega. Kemudian, kamu memerintahkannya, mulai sekarang, aku akan memanggilmu Fenshuang, dan kamu memanggilku Tuan Muda. Saat kamu mengagumi ketampanan Shen Fenshuang juga sedang mengamatimu. Setelah beberapa saat, kamu membawa Shen Fenshuang masuk ke mobil dan langsung meninggalkan Universitas Kuohai. Universitas Kuohai hanya punya satu lelucon, yaitu Shen Fenshuang yang duduk di sampingmu saat ini, seorang wanita berbakat tingkat atas dengan kecantikan dan kemampuan. Karena dia sudah menjadi sekretarismu, kamu tidak menyembunyikannya. Kamu mengeluarkan setumpuk dokumen dan memberikannya kepada Shen Fenshuang. Lihat informasi ini. Pertama, Ye Fen ini adalah musuhku. Kedua, aku akan menikah besok. Aku mendapat kabar pasti bahwa Ye Fen akan datang untuk merebut pengantin. Tatapan Shen Fenshuang padamu sedikit terkejut. Pria ini sangat berbeda dari rumor yang beredar. Kemudian, dia mulai menganalisis situasi untukmu. Malam ini dia akan kembali ke keluarga Liu. Jika Tuan Muda ingin menargetkan Ye Fen, rintangan pertama adalah menjauhkan atau bahkan memutuskan hubungan keluarga kerajaan dengan Ye Fen. Selanjutnya, Tuan Muda berkata ingin merebut Lin Wanrong. Bukankah itu berarti ada musuh potensial, keluarga Wang Tang? Benar. Kamu berkata, apa yang harus dilakukan sekarang? Kenapa orang-orang seperti Liu Bei dan Cao Cao sangat ingin mencari orang berbakat? Menurutmu, itu karena mereka tidak ingin berpikir. Atau, mereka mencoba untuk tidak berpikir tentang hal-hal kecil. Kemudian, Shen Fenshuang menjawab, tambahkan lebih banyak orang di perjamuan keluarga Liu malam ini. Ye Fen kemungkinan besar akan menyusup ke keluarga Liu pada malam hari. Kedua, pergilah ke perjamuan dan cobalah untuk merusak hubungan Ye Fen dengan keluarga kerajaan. Bahkan jika kamu tidak dapat merusak hubungan mereka, kamu dapat menunjukkan sikap bahwa kamu tidak memiliki hubungan yang baik dengan Ye Fen. Kemudian, temukan Wang Tang untuk menyelesaikan masalah tersembunyi. Tujuanmu mencari sekretaris adalah pertama, untuk memanjakan mata, kedua, untuk gaya. Ketiga, untuk kemampuan. Saat ini,
Tampaknya Shen Fenshuang memang mampu. Lakukan saja apa yang kamu katakan. Dalam sekejap mata, kamu tiba di aula perjamuan. Begitu tiba di pintu masuk, kamu mendengar nama yang familiar. Ye Fen, tidakkah kamu melihat tempat apa ini? Apakah ini tempat yang bisa kamu datangi? Apa yang dilakukan oleh keamanan? Mereka bahkan tidak tahu bahwa orang ini menyelinap masuk. Perjamuan kerajaan hampir mengumpulkan generasi kedua elit teratas di seluruh kota Kuohai. Salah satu tuan muda menatap Ye Fen dengan tatapan mengejek, tetapi Ye Fen langsung membalas, ada anjing yang menggonggong. Li Huisuan hendak memarahi Ye Fen, ketika seorang pria muda berpakaian mewah muncul. Semua orang di sekitarnya langsung mengepungnya dengan hormat. Yang mulia, hari ini adalah upacara kedewasaan Anda. Ini adalah biji bodi yang secara khusus saya minta, pasti akan membuat kebangkitan Anda di hari berikutnya menjadi sensasional. Yang mulia, ini adalah Suejie berusia ribuan tahun, membangkitkan Dewa Jenderal Bela Diri, pasti akan membuat jalan kultivasi Anda berkembang pesat. Li Huisuan yang kuat juga terlalu malas untuk berdebat dengan Ye Fen. Aliansi mengeluarkan hadiah yang sudah disiapkan dan memberikannya kepada Huang Hui. Yang mulia, ini adalah Lingzi 1000 tahun dan karang giok putih, saya persembahkan kepada Anda. Semoga Anda membangkitkan dan menekan seluruh arena lusa. Setelah selesai berbicara, dia melihat ekspresi gembira di wajah Huang Hui. Jika itu jebakan, Ye Fen ingin sekali menampar Li Huisuan sampai mati. Kemudian, dia menyadari bahwa banyak anak muda di sekitarnya juga menatapnya dengan ejekan atau rasa ingin tahu. Tepat ketika dia hendak mengeluarkan obat mujarab yang sudah disiapkannya, tiba-tiba seseorang berseru. Komandan muda ada di sini. Apakah orang di sampingnya itu Shen Fenshuang? Kenapa dia mengikuti Lin He? Sementara Anda mengenakan pakaian haute couture dengan senyum ala CEO yang mendominasi di wajah Anda. Shen Fenshuang di samping Anda mengenakan kemeja putih yang dipotong dengan rapi, lekuk tubuhnya yang sempurna digambarkan dengan tepat. Oh, semuanya ada di sini. Setelah analisis Shen Fenshuang di sore hari, saat pertama kali melihatnya, sistem berbunyi. Pilihan pertama. Abaikan Ye Fen dan langsung berikan hadiah ulang tahun kepada Huang Hui. Hadiahnya adalah teknik pernapasan bebas dan pil Tianchun 3 alis. Pilihan kedua. Permalukan Ye Fen, tenangkan Huang Hui, lalu berikan hadiah. Hadiahnya adalah teknik pernapasan hati surgawi dan pil Tianchun 3 alis. Keluarga Wu tidak menarik. Anda pasti memilih untuk menghina. Kemudian, Anda melihat ke arah Ye Fen dan berkata, kita semua hadir di perjamuan ini dengan pakaian yang mewah. Apakah Anda tidak mementingkan Xiao Hui, atau meremehkan keluarga kerajaan? Kudengar kau menyukai Liu Qingwan. Besok aku dan Liu Qingwan menikah, ingatlah untuk datang. Detik berikutnya, sistem bereaksi. Tuan rumah mempermalukan dari dekat. Menekan putra takdir Ye Fen di depan umum, mendapatkan 500 poin penjahat, mendapatkan teknik pernapasan hati surgawi. Dan pil Tianchun 3 alis. Selamat kepada tuan rumah karena memicu serangan balik penjahat, mendapatkan 5.000 poin. Setelah mendengar ini, Huang Hui merasa sedikit tidak nyaman. Ye Fen adalah orang yang diundangnya. Tetapi Anda sama sekali tidak memberi muka dan mengejeknya, bahkan hampir menyerang dari dekat. Sementara Ye Fen dengan paksa menekan amarah di hatinya. Mengabaikan serangan Anda, mengeluarkan pil. Saudara Huang. Awalnya aku tidak ingin datang ke sini, hanya demi kesehatan kakek Huang. Pil ini harus diberikan kepada kakek Huang untuk dimakan. Dapat meredakan penyakitnya setidaknya selama 3 bulan. Saat ini, Li Huisuan di samping yang pertama kali melompat keluar dan berkata, berani mengatakan bahwa permen yang diambil secara acak adalah pil, dan harus diberikan kepada kakek Huang untuk dimakan. Bagaimana jika ada masalah setelah memakannya? Seluruh keluargamu tidak akan cukup untuk membayarnya. Mendengar ini, wajah Huang Hui langsung menjadi gelap, mengembalikan Lingzi 1000 tahun yang baru saja diterimanya. Kembali kepada Li Huisuan. Silakan Tuan Muda Li pergi. Saya tidak menyambut tamu yang tidak menghormati Ye Fen. Termasuk aku juga. Mungkin menjalin hubungan baik dengan keluarga Huang adalah hal yang benar, tetapi aku tidak tahan dengan temperamen meledak-ledakmu ini. Kata-kata Huang Hui ini bukan hanya untuk Li Huisuan, tetapi juga secara terang-terangan menyinggungmu. Huang Hui tidak menyangka bahwa orang yang selalu penakut itu sekarang begitu keras kepala. Tentu saja tidak. Tapi, bagaimana jika aku memang tidak menghormati Ye Fen? Melihat Liu Qingwan di samping, Lin He benar-benar tidak bisa menahan diri. Jangan membuat keributan lagi. Apakah belum cukup memalukan? Namun, begitu dia selesai berbicara, di pipi putih dan lembutnya muncul bekas tamparan merah. Melihat ini, Ye Fen tidak bisa menahan diri dan ingin menyerangmu. Namun, begitu dia bergerak, Shen Huashuang di sampingmu langsung menekannya dari jauh. Dia langsung jatuh ke tanah, hatinya sangat marah dan tidak rela. Meskipun Shen Huashuang membangkitkan Dewa Abdi Dalem, perbedaan bawaan membuatnya sangat mudah untuk menekan Ye Fen. Hui kecil. Jika ini adalah pil Tian King, tidak perlu aku menjelaskan kegunaannya, kan? Kemudian, kau melemparkan botol kecil ke Huang Hui. Huang Hui segera membukanya dan melihat pil hijau di dalamnya. Tubuhnya gemetar karena kegembiraan.
Telan, minum, dan kau akan sembuh. Aku percaya dokter sudah melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Huang Hui kecil tidak berarti apa-apa. Jika aku bisa menyenangkan Tuan Huang, seluruh keluarga Huang akan berutang padaku. Budi yang sangat besar. Setelah selesai berbicara, kau langsung mengangkat Liu Qingwan. Merangkul paha Liu Qingwan dengan satu tangan, menoleh dan sedikit menunduk untuk menyalakan rokok. Melihat ini, Shen Huashuang dengan cepat menyalakannya untukmu. Setelah mengembuskan asap putih, kau mengumumkan kepada semua orang. Besok adalah hari pernikahanku. Pastikan untuk menyambut kedatangan semua orang. Pernikahan. Pastikan. Tuan Muda Lin benar-benar serius. Sebelumnya, aku pikir dia hanya menekan keluarga Liu Qingwan dan Lin Wanrong. Hanya memikirkannya saja membuatku berdecak. Omong-omong, Lin Wanrong. 2 hari yang lalu, Tuan Muda Wang secara khusus mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang boleh mengganggunya. Tuan Muda Lin ini benar-benar menampar wajahnya. Dia sama sekali tidak memberi muka. Sementara Wang Teng saat ini hanya bisa mengepalkan tinjunya, menggenggam seluruh nasib keluarga Wang. Perasaannya sangat rumit. Meskipun ada kebencian, itu dipenuhi dengan perasaan padamu. Adapun Ye Fen yang baru saja dia bela, dia benar-benar mengabaikannya saat ini. Melihat ini, Li Huisuan bahkan menunjuk ke wajah Ye Fen dan memarahi, anak ini tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke sini dan menyinggung Tuan Muda Lin. Benar-benar sial. Cuih, seteguk air liur langsung diludahkan ke tubuh Ye Fen. Ye Fen menyeka air liur di wajahnya. Dia langsung meninggalkan Royal Courtyard. Ye Fen saat ini, setelah kembali ke rumah, menceritakan semuanya apa adanya. Itu diserahkan kepada kakak senior sulung. Wanita ini adalah ketua kelompok tentara bayaran, Huo Huang. Kau ingin menggunakan hujan api? Huo Huang menatap adik junior Ye Fen yang kesakitan dan matanya merah. Aku ingin pergi ke keluarga Liu. Kota Kuohai sangat besar tetapi lingkarannya sangat kecil. Kejadian malam ini. Huo Huang sudah tidak mengerti sama sekali. Dia hanya bisa menghormati pilihan adiknya, lalu mengeluarkan hujan api, padat dan berat. Ingat pilihanmu. Tidak peduli bagaimana hasilnya kali ini, kau harus menanggungnya sendiri. Melihat panah merah di tangannya, Ye Fen mengangguk berat, Liu Qingwan kau gendong. Sorot mata saat dia pergi, dia tidak bisa melupakannya, dia harus menyelamatkannya. Besok adalah hari pernikahanmu, hari ini paling banyak keluarga Liu, mengatur beberapa penjaga. Ini jelas kesempatan terbaik untuk menyergap, jika sesuatu terjadi padaku kali ini, tolong sampaikan kepada guru. Murid ini tidak berbakti, meninggalkan kata-kata terakhir, Ye Fen meninggalkan tempat itu dengan amarah di dadanya. Menaiki mobil, dengan cepat tiba di dekat keluarga Liu, lalu dia menarik napas dalam-dalam. Tenangkan dirimu, bersembunyi di luar halaman keluarga Liu, menunggu kesempatan untuk bergerak. Tepat di ruangan ini, terdengar suara Liu Qingwan, Lin He, apa yang sebenarnya ingin kau ributkan? Cepat turunkan aku, kau datang ke aula, di depan ibunya, Lin Wanrong dan lainnya. Langsung melemparkan Liu Qingwan ke tanah, wanita ini benar-benar memiliki tubuh suci Tian Sheng Ruyan. Ingatlah bahwa Liu Ruyan telah buruk, genit, dan tidak setia. Tetapi tidak memiliki hewan peliharaan, Liu Qingwan benar-benar memiliki skenario Ruyan, lahir di daerah kumuh. Kemudian melambung tinggi karena asalnya. Lin He, kau menyakitiku, kau tidak menghiraukannya tetapi dengan paksa. Jelaskan apa yang terjadi dengan bayi Ye Fen, kau melirik ringan ke Lin Wanyu, ibu mertuamu saat ini. Sudah tidak sombong seperti sebelumnya, benar-benar putus asa, tuangkan segelas air untukku. Mendengar itu, Lin Wanyu mendorong adik iparnya, Lin Wanyu, cepat pergi tuangkan air untuk Xiao He. Kau mengerti segalanya, di keluarga Liu jelas posisi Lin Wanrong sangat rendah, hampir diperlakukan seperti pelayan. Saat ini bahkan masih memakai celemek, jelas baru saja memasak, melihatmu hatinya sedikit tergerak. Seluruh keluarga Liu hanya Lin Wanrong, yang lebih menghormati dan menghargaiku. Lalu suara sistem berbunyi lagi. Pilihan 1, abaikan situasi keluarga Liu, terus memarahi Liu Qingwan, hadiahnya Rolls-Royce. Tianyi model terbatas masa depan. Pilihan 2, Lin Wanrong, meskipun pelayan juga suamimu. Lin Wanyu yang tidak seberapa itu berani memerintahkannya, menghina Lin Yu dan Liu Qingwan. Musuh tidak akan mendapat hadiah. Industri edisi terbatas masa depan. Bahkan, Anda memilih 2 tanpa ragu-ragu. Kemudian memanggil Lin Wanrong. Melihat ibu mertua di samping, dia berkata, pergi ambilkan air. Lin Wanyue terkejut sesaat. Dia masih pergi dengan patuh. Pada saat ini, Liu Qingwan tidak tahan lagi. Lin He, mengapa kamu membiarkan ibuku menuangkan air untukmu? Tetapi menghadapi tamparanmu, Liu Qingwan langsung terdiam. Kemudian kamu bertanya lagi padanya. Menurutmu, kapan Ye Fen akan mati? Mendengar kau ingin membunuh Ye Fen, tubuhnya yang lemah tiba-tiba bergetar tanpa henti. Apa yang ingin kamu lakukan? Ye Fen adalah cinta pertamanya. Bahkan jika dia memiliki banyak kemampuan dan cara yang tak terhitung jumlahnya sekarang. Tapi dia masih jauh dari tandinganmu. Dan kamu menjawab dengan seringai jahat.
Jika ingin dia hidup, gunakan semua kemampuanmu. Biarkan aku merasakan kebahagiaan. Mendengar ini, Liu Qingwan berkompromi. Dia bergegas merangkak ke arahmu dari tanah. Dia mengulurkan tangannya dan dengan cepat meraih lenganmu. Mata indahnya yang tadinya mulia. Saat ini, air mata kristal telah jatuh dan runtuh. Tampaknya sangat menyentuh. Pada saat yang sama, di luar, ketika Ye Fen menyesuaikan emosinya, begitu dia menyelinap ke keluarga Liu, dia mendengar suara tepuk tangan. Segera dia tahu apa yang kalian berdua lakukan. Bahkan pria dengan emosi yang stabil pun tidak tahan sedikit pun menghadapi situasi seperti ini. Memberiku topi pengkhianat. Kamu manusia, aku juga manusia. Aku tidak takut pada mereka yang memakai sepatu. Paling buruk, kita akan pergi bersama. Begitu dia melompat masuk melalui jendela. Dia mengeluarkan peralatan mesiu dan bersiap untuk membawamu pergi. Tapi seketika aura dingin menguncinya. Kemudian dia dipenjara di tempat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian kekuatan besar datang. Ye Fen langsung pingsan. Setelah dia membuka matanya lagi. Dia benar-benar tercengang. Kakak senior. Aku melihat tidak hanya Liu Qingwan yang ingin dia selamatkan. Bahkan ada sesuatu yang sama sekali tidak dia duga. Komandan pasukan mesiu, Huo Huang. Kakak senior yang selalu kasar dan mendominasi. Saat ini, dia berlutut di depanmu. Seluruh tubuh Ye Fen dalam keadaan linglung. Situasi apa ini? Bukankah dia baru saja bergegas masuk? Bersiap untuk mati bersama Lin He? Apa yang terjadi kemudian? Ketika Lao Liu yang setengah jalan baru saja bertindak. Dia diintai oleh Lao Liu yang lebih tersembunyi. Lin He, jika kamu laki-laki, bebaskan Qingwan dan kakak senior. Kamu duduk di sofa, melihat Liu Qingwan di samping dan berbicara. Katakan padanya. Apakah tuan muda ini laki-laki atau bukan? Setelah setengah hari merayu yang lurus, wajah Liu Qingwan memerah seperti awan. Cukup, sudah ku dengar. Saat ini, Ye Fen diikat erat dan berlutut di tanah. Dia sangat marah. Tiba-tiba, setelah lama diam, kakak perempuan seniornya tiba-tiba berkata, "Berhenti, aku setuju." Liu Qingwan menggigit bibir merahnya dengan marah. Walaupun hatinya penuh keengganan, dia hanya bisa berkompromi. "Lepaskan Ye Fen, aku setuju." Mendengar itu, kau menyeringai dan tanpa penjelasan. Memberi perintah kepada prajurit di sampingmu. Buang Ye Fen. Tuan muda ini akan menikmati hidangan lezat. Mendapat perintah, para penjaga segera melemparkan Ye Fen ke pinggir jalan. Pada saat yang sama, suara sistem terdengar lagi. Ding! Inang melakukan kejahatan dan menjadi dewa penjahat, mendapatkan 2000 poin penjahat. Mendapatkan harta kuno, panji kaisar manusia. Mendapatkan teknik kuno, teknik keabadian Yin Yang. Alasanmu tidak langsung membunuh Ye Fen adalah karena kau tahu di belakangnya ada kakak perempuan senior kedua yang lebih misterius, serta guru yang tidak diketahui asalnya. Bukannya kau takut, tapi Ye Fen berani merebut wanitamu. Jika di zaman kuno, dia sudah dihukum 9 keturunan. Sekarang adalah era baru. Cukup merebut semua wanita yang dicintai dan dihormati Ye Fen. Kemudian, kau menoleh ke Liu Qingwan dan bercanda, kuharap kau bisa membuat tuan muda ini senang besok. Lusa adalah saatnya kebangkitan dewa. Besok kau harus menyelesaikan tugas utama pertamamu, mendapatkan hadiah berupa kekuatan dewa tingkat super. Kau benar-benar menantikannya. Namun, sekarang, melihat wanita di depanmu yang mengenakan gaun merah menyala dan sepatu hak tinggi yang kau siksa. Dengan senyum polos, kau beristirahat sejenak, lalu kau dengan cermat merasakan perubahan di dalam tubuhmu. Setelah dipelihara oleh teknik keabadian Yin Yang, kau sekarang telah lebih awal menginjakkan kaki di jalur kultivasi. Liu Qingwan, barang bagus. Haruskah aku memanggilmu kakak mulai sekarang? Begitu kau selesai berbicara, kau mengedipkan mata ke arah Liu Qingwan. Sementara itu, Ye Fen, yang dilempar keluar dari keluarga Liu, merasakan kemarahan di dalam hatinya. Memikirkan Liu Qingwan, bahkan kakak perempuan senior sedang melakukan perbuatan tercela bersamamu. Otaknya langsung dipenuhi darah, tapi dia hanya bisa berdiri di tempat dan meraung tanpa daya. Pernikahan besok adalah akhir hidupmu. Saat itu, ponselnya berdering. Saat dia melihatnya, ternyata itu adalah pesan dari kakak perempuan senior. Wajahnya langsung berseri-seri. Mungkinkah kakak perempuan senior berhasil melarikan diri? Kekuatan kakak perempuan senior sangat kuat, dan dia juga memiliki harta yang tak ternilai. Dia menyuruhku keluar tadi mungkin hanya taktik menunda-nunda. Tanpa aku yang menghambatnya. Pasti mudah melarikan diri, lalu dia segera menjawab telepon. Halo, kakak senior, apakah kamu sudah melarikan diri? Keluar, benar-benar mengenali adik kecil, tetapi yang menjawabnya bukanlah kakak senior, melainkan suara pria familiar yang membuatnya benci. Selain itu, dari dalam telepon, ada juga kakak senior yang jelas-jelas dalam kondisi tidak sadar. Seketika, wajah Ye Fen berubah menjadi hijau, dan dia langsung membanting ponselnya karena putus asa. Suasana hati yang baru saja bersemangat dan gembira langsung merosot ke dasar. Sementara Anda,
Setelah menyelesaikan latihan aerobik, datang ke ruang tamu dan duduk, di sampingnya ada Shen Fenshuang yang mengenakan setelan profesional. Hampir semuanya sempurna malam ini. Pihak kerajaan sudah menelepon, Tuan Tua Huang sudah pulih sepenuhnya. Bagaimana bisa Anda melakukannya, Tuan Muda? Sementara Anda berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada kejutan di sini. Masalah kerajaan sudah selesai, Ye Fen juga hampir selesai. Mari kita lihat apakah dia bisa memancing kakak senior kedua. Bahkan guru misterius itu keluar besok. Mendengar ini, Shen Fenshuang tidak setuju. Anda tidak perlu khawatir tentang kedua orang ini, Tuan Muda. Target saat ini adalah membangkitkan kehidupan lampau. Benar juga, Kak Fenshuang. Bagaimana Anda membangkitkannya dulu? Setelah cukup akrab, Anda tahu bahwa Shen Fenshuang 3 tahun lebih tua dari Anda. Dia tampak sedikit lebih bersih. Aku membangkitkannya melalui melihat beberapa adegan ilusi. Pertama melihat bintang-bintang di langit, lalu langsung tersedot oleh suasana hati tertentu. Kemudian dia datang di belakang Anda. Memijat kepala Anda dengan hati-hati dan lembut. Anda tidak bisa menahan diri untuk mengatakan kepadanya, Kak Fenshuang. Awalnya saya hanya ingin mencari seorang geisha biasa, tetapi saya tidak menyangka bisa mendatangkan Anda. Benar-benar beruntung. Fenshuang hanya bisa melihat Anda dengan tak berdaya dan geli. Tuan Muda, ini sudah kelima kalinya Anda mengatakan itu hari ini. Awalnya saya masih ragu untuk datang ke Linhi, tetapi sekarang saya merasa tidak buruk. Bahkan cukup baik. Ini bukan karena Anda ingin memenangkan hati orang, tetapi memang benar. Bahwa Fenshuang adalah harta karun. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa tentang kaligrafi, catur, lukisan, dan lain-lain, yang membuat Anda benar-benar menyerah untuk berpikir. Di mata orang luar, dia terlihat dingin, tetapi sebenarnya dia adalah kakak perempuan yang lembut dan perhatian. Kemudian suasana berubah, Fenshuang berbicara tentang bisnis, situasi keluarga Liu. Sudah diselidiki dengan jelas. Lin Wanrong, meskipun Lin Wanrong adalah adik kandung Lin Wanyu, dan juga bibi Liu Qingwan, tetapi status dan kedudukannya sangat rendah, hampir seperti pelayan di keluarga Liu. Dia melakukan semua pekerjaan mencuci dan memasak, bahkan dijadikan alat tawar-menawar dan diberikan kepada Wang Teng. Sementara nilai pasar grup Wang sekitar beberapa puluh miliar, dan ada seorang paman di keluarga yang memimpin korps berskala 10.000 orang. Adapun informasi Ye Fen, sejauh ini belum diselidiki, saya menduga bahwa yang misterius berusia 20-an itu mungkin sudah tiba di kota Kuohai. Sekarang informasi ini membuktikan bahwa tebakan Anda sebelumnya, Tuan Muda, benar sepenuhnya. Pernikahan akbar besok, Ye Fen pasti akan datang untuk merebut pengantin wanita. Mungkin akan ada beberapa cara yang tidak biasa. Bahkan mungkin di tempat kejadian, akan ada beberapa orang yang berkolaborasi dari dalam dan luar. Saat ini, tampaknya keluarga kerajaan memiliki kemungkinan tertentu. Saya sarankan Tuan Muda meminta para tetua keluarga untuk menghubungi keluarga kerajaan. Berikan salam terlebih dahulu sebelum bertindak, kita juga dapat mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Sedangkan Anda tetap tenang, minum teh seharga 3 juta tael. Pasukan pengawal saya serahkan kepada Anda. Selain itu saya akan meminta dewa tingkat SS, seorang ahli dengan tingkat fusi sempurna untuk bersaksi. Kekuatan dewa yang terbangun menentukan batas atas kekuatan tempur, sedangkan kekuatan dewa yang menyatu menentukan batas bawah kekuatan tempur. Fusi tingkat SS 90%, seluruh negara naga dapat dihitung dengan 2 tangan. Setiap orang sebanding dengan bom nuklir manusia, hampir semuanya menjaga. Jarum penenang dewa yang menjaga tempat-tempat militer penting, hanya Anda yang memiliki kemampuan untuk mengundang mereka untuk menjaga sebuah pernikahan. Pernikahan sesederhana ini, apakah Anda memerlukan bos sebesar ini? Lalu bagaimana jika Tuan Muda benar-benar menikah? Pasti kakekku yang datang. Shen Fenshuang tiba-tiba menepuk kepalanya. Tersenyum tak berdaya, hampir lupa. Tindakan keluarga Liu tidak pantas mendapatkan perlindungan dari jenderal ini. Cuacanya dingin, keluarga Liu juga harus bangkrut. Menjadi putra orang terkaya, tetapi menjadi bahan tertawaan terbesar di negara naga, dipermalukan oleh seorang wanita yang dibesarkan di daerah kumuh. Hanya memikirkannya saja sudah terasa tidak bisa diterima. Anda harus mengubah semua yang ada di masa lalu. Kemudian Shen Fenshuang diam-diam mencatat. Dan memerintahkan agar setelah kemampuannya diakui oleh Anda, ia akan dipromosikan dari bawahan menjadi bawahan pribadi yang merangkap kepala pelayan. Dalam kata-kata Cao Cao adalah, gunakan orang tanpa keraguan, ragukan orang tanpa menggunakan. Hingga keesokan paginya, berita pertama yang diterima oleh para bangsawan kota Kuohai bukanlah pernikahan akbar Anda, melainkan kebangkrutan keluarga Liu. Status keluarga Liu di kota Kuohai sangat istimewa. Jelas dasarnya sangat dangkal, tetapi mampu merambah real estate yang paling kaya. Selama berhasil 2 tahun, mereka dapat melompat dari level ratusan juta menjadi level puluhan miliar. Tetapi ketika semuanya sudah pasti, berita kebangkrutan keluarga Liu seperti petir di siang bolong, banyak bangsawan mulai menyelidiki penyebab spesifiknya. Mungkinkah ada yang tidak tahu bahwa keluarga Liu dilindungi oleh keluarga Lin? Atau apakah beberapa kekuatan bersiap untuk menyerang keluarga Lin? Apa? Lin He yang melakukannya?
Orang-orang yang memahami alasannya menarik napas dalam-dalam. Perasaan ini rasanya seperti mencari ponsel sepanjang hari dan menemukannya di tangan, tak terduga namun masuk akal. Ada apa ini? Hari pertama pernikahan sudah membuat ibu mertua bangkrut, bahan yang diminta terlalu banyak. Negosiasi gagal. Jadi, apakah pernikahan akan dilanjutkan? Bagaimana bisa menikah jika sudah berkonfrontasi seperti ini? Bangkrut dalam semalam. Bersamaan dengan pertanyaan mereka, sebuah berita terbaru pun datang. Lin Hee menikah. Penjemputan resmi pukul 9. Apa? Bahkan sudah membuat keluarga mempelai wanita bangkrut. Masih ingin menikah? Saat ini, kau mengendarai Bugatti edisi terbatas masa depan, bayangan bulan, ke kediaman keluarga Liu. Selain kedua Bugatti ini, di belakangmu ada puluhan Rolls-Royce yang tiba di kediaman keluarga Liu. Liu Qingwan yang tidak tidur semalaman. Sudah mengenakan gaun pengantin, memakai riasan, dan menunggu sejak pagi. Di sampingnya berdiri Lin Wanrong mengenakan cheongsha merah. Apakah aku cantik? Lin Hee. Saat ini, dia di hadapanmu. Masih dengan bangga seperti seekor angsa putih. Meskipun ada beberapa kesalahpahaman di antara kita, aku yakin selama kau bertobat. Namun, sebelum dia selesai berbicara, kau menoleh ke arah Lin Wanrong di samping. Dia mengenakan gaun pengantin hitam. Lembut dan anggun dengan sedikit rasa malu. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin sepai-sepai, menari bersama roknya. Kau mengabaikan Liu Qingwan yang bodoh dan menghampiri Lin Wanrong, berkata dengan lembut, sangat cantik. Lin Wanrong terkejut mendengar itu, lalu menunduk dengan malu-malu. Seorang wanita muda yang memiliki pesona seorang gadis. Memiliki daya tarik yang tak terbatas bagi pria. Tetapi kemudian kau merasa bingung dan bertanya, mengapa memakai gaun pengantin hitam? Dan dia dengan lembut menjelaskan kepadamu, aku dengar gaun pengantin hitam melambangkan kesetiaan abadi. Aku tahu statusku rendah. Mungkin aku ada di sini hari ini hanya karena keinginanmu. Tapi aku juga bersedia melayanimu. Mendengar itu, kau mengangguk dalam diam dan menggandeng tangan kecil Lin Wanrong ke dalam Bugatti. Kali ini Liu Qingwan menjadi cemas. Hei, bagaimana denganku? Shen Fenshuang berkata dengan acuh tak acuh. Bugatti hanya memiliki satu kursi penumpang. Kalau kau, pergilah ke belakang. Mendengar itu, Liu Wanyu di samping tidak senang. Hari ini putriku adalah tokoh utama. Bagaimana bisa dia tidak menaiki mobil Xiaohi? Dia hanyalah barang bawaan. Mendengar kata-kata ini, kau menoleh ke arahnya dan mengejek, tahu diri. Hari ini putrimu, Liu Qingwan, yang menjadi barang bawaan. Jika hari ini bukan hari bahagiaku, aku pasti akan menampar wajahmu yang sombong ini. Setelah naik ke mobil, kau bahkan secara pribadi memasangkan sabuk pengaman untuk Lin Wanrong. Sebenarnya, mobil ini tidak perlu memakai sabuk pengaman sama sekali. Bahkan jika terjadi kecelakaan dengan kecepatan 800 mil per jam, orang-orang di dalam mobil tidak akan mengalami apapun. Di keluarga Liu, Lin Wanrong hampir seperti pelayan, tiba-tiba diperhatikan oleh orang lain, dan orang itu sangat terhormat. Terkejut dan terharu, air mata berkilauan langsung mengalir, memantulkan warna-warni yang indah. Saat keindahan bergerak, mengapa menangis di hari bahagia ini? Kamu dengan lembut menyeka air mata Lin Wanrong. Saat kamu pergi ke keluarga Liu tempo hari, tidak ada seorang pun yang membukakan pintu, hanya dia yang buru-buru, menyambut dengan malu-malu. Hanya karena ini, kamu merasa kasihan padanya? Bukan, aku terlalu bersemangat, terlalu bahagia. Hanya karena tindakan kecil ini, Lin Wanrong menaruh seluruh hatinya padamu. Liu Qingwan dan Lin Wanyue di belakang dengan enggan menaiki Rolls-Royce. Iring-iringan mobil berangkat dari keluarga Liu. Menuju ke perkebunan keluarga Lin. Sepanjang jalan, setiap kali kamu mengganti gigi, dengan gerakan tangan, Lin Wanrong dengan patuh akan memindahkan kakinya. Kamu tertegun, tetapi tidak meraih untuk meletakkannya di sana. Bro, aku sedang menyetir, utamakan keselamatan. Kudengar pria menyukai inisiatif. Apakah kamu suka melihat mata indah berair yang penuh harapan dan rasa malu itu? Kamu tidak ragu bahwa jika kamu mengatakan tidak suka, dia akan berani menangis di depanmu. Suka. Kemudian kamu mengubah transmisi manual menjadi otomatis. Pinggang diperkuat, belum lagi yang lain, tetapi kualitas sutra ini memang bagus. Kaus kaki ini jauh lebih halus dari sebelumnya. Bersama dengan iring-iringan mobil yang megah, sampai di puncak gunung. Puncak perkebunan sudah penuh dengan para tokoh penting kota Kuohai. Di sekelilingnya adalah legiun penjaga tembok besar yang mengenakan baju besi hitam. Ini adalah legiun yang langsung diperintah oleh kakek. Setelah kamu menarik kembali tangan jahatmu, kamu secara pribadi berkata kepadanya, duduk diam, aku akan membukakan pintu untukmu. Lin Wanrong buru-buru melambaikan tangannya ketika mendengar ini, tidak perlu. Aku bisa merasakan niat baik Tuan Muda Lin. Tapi aku belum pantas untuk kamu lakukan sendiri. Jika kamu melakukan ini, mereka akan meremehkanmu. Duduk manis. Diremehkan? Apa perlunya Lin Hee? Memperhatikan pandangan orang lain? Setelah kamu mengatakan ini dengan tegas, kamu membuka pintu dan keluar dari mobil.
datang ke kursi penumpang dan membuka pintu mobil. Kamu secara pribadi menggandeng tangan Lin Wanrong keluar dari mobil. Melihat pemandangan ini, banyak tokoh penting tidak mengatakan apapun. Lagi pula, perilaku aneh Lin He terlalu banyak. Membukakan pintu mobil untuk seorang gadis biasa bukanlah apa-apa. Sementara di belakang, melihatmu membukakan pintu untuk Lin Wanrong, Liu Qingwan duduk dengan tenang di dalam mobil. Bersiap menunggumu membukakan pintu mobil untuknya. Tetapi Shen Fanshuang, yang duduk di kursi penumpang, membuka mulutnya dengan dingin. Jangan bermimpi di sini, turun sendiri dan ikuti di belakang. Kenapa aku harus melakukannya? Aku ingin dia membukakan pintu untukku. Ada begitu banyak orang di luar, banyak diantaranya dulu dia pandang rendah. Para putri bangsawan itu, Lin Wanrong akan begitu merendahkan diri untuk membukakan pintu. Shen Fanshuang juga tidak berdebat dengannya. Mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Halo, potong jari kelingking Liu Mingwei. Jangan, jangan, saat Liu Qingwan memohon. Jeritan menyakitkan ayahnya sudah terdengar dari telepon. Shen Fanshuang masih tidak berbicara. Melainkan mengulurkan 3 jari dan perlahan-lahan menurunkannya satu persatu. Dia mengerti, kamu sedang menghitung mundur 3. Melihat ini, Liu Qingwan buru-buru membuka pintu mobil dan turun, berlari dengan kaki kecilnya. Mengikutimu dengan patuh di belakang. Lalu bagaimana denganku? Lin Wanyue sudah ketakutan. Tidak ada lagi nada sombong sebelumnya. Shen Fanshuang, yang duduk di kursi penumpang, memerintahkan. Pergi angkat gaun Lin Wanrong. Apa? Bahkan jika kamu membunuh Liu Mingwei. Aku tidak akan mengangkat gaunnya untuknya. Baiklah, kalau begitu aku akan menyuruh Liu Qingwan yang mengangkatnya. Jangan suruh aku mengangkat. Aku akan mengangkatnya. Jadi Lin Wanyue juga turun dari mobil dengan patuh, berlari kecil dengan sepatu hak tingginya. Datang di belakang Lin Wanrong dan mengangkat gaunnya. Lin Wanrong jelas sangat terkejut, lalu mengerti bahwa itu dilakukan oleh pria di sampingnya. Hatinya langsung terasa manis. Pada saat yang sama, dia mulai mengingat apa yang dia lihat tadi malam. Trik-trik kecil yang bisa membuat pacar senang. Banyak penjaga di puncak Gunung Qishan. Berseru serempak, selamat atas pernikahan komandan muda. Kemudian tiba-tiba seorang pria gemuk kecil berlari. Kak Lin, selamat. Ini serigala yang aku curi dari kakekku. Si gemuk kecil adalah teman baik aslinya. Juga satu-satunya teman sejati. Kamu menepuk bahu si gemuk kecil, baru saja akan mengatakan sesuatu. Si gemuk justru mengumpat, sial. Kak Lin, kau tidak mungkin kan? Legenda itu ternyata benar. Merasakan tatapan si gemuk kecil di belakang, kamu dengan bingung menoleh. Kamu benar-benar kakakku. Bahkan belum masuk Universitas Kuohai, sudah menaklukkan bunga Universitas Kuohai. Sementara Shen Fanshuang saat ini mengenakan setelan jas dan celana panjang, dengan kacamata berbingkai emas, elegan dan intelektual. Memancarkan aura menggoda, mengenakan sepatu hak tinggi kulit hitam sol merah di sampingmu. Dengan hormat berkata, Tuan muda, semuanya sudah siap. Persiapkan, lalu mulai saja. Yang terpenting dari pernikahan adalah keramaian dan perjamuan. Kamu tidak suka keramaian. Jadi hanya tersisa perjamuan. Melihat ini, mata si gemuk terbelalak, lalu terkekeh. Bantu aku bertanya pada Shen Xiaohua, apakah ada teman dekatnya? Belum selesai berbicara, kau menendangnya. Cepat pergi. Si gemuk meskipun gendut, sangat gesit, memutar pinggang untuk menghindar. Terlihat seperti pemain berbakat balet. Kemudian kau dengan sungguh-sungguh menyimpan taring serigala di tanganmu. Taring serigala ini sangat berharga. Kabarnya satu-satunya taring serigala hitam tingkat raja. Si gemuk mencurinya, dan setelah kembali, pasti akan dihajar habis-habisan, mungkin seluruh keluarga akan ikut serta. Kemudian yang menyambutmu adalah sekelompok petugas kesehatan masyarakat. Di tengah sorak-sorai dan ucapan selamat, seorang pemuda diam-diam datang ke puncak gunung, bersembunyi di antara kerumunan. Lin He, hari ini kau pasti mati. Si burung hantu malam yang bersembunyi di antara kerumunan, tidak menarik perhatian siapapun. Biasa saja seperti seorang penonton normal. Saat semua orang mulai duduk, pernikahan akan segera dimulai. Menurut adat tradisional, Lin Wanrong di sampingnya masing-masing. Berdiri Liu Qingwan dan Lin Yu, dia ingin secara pribadi menyerahkan putrinya dan adiknya ke tanganmu. Baru pertama kali melihat pernikahan seperti ini, agak menarik. Itu Liu Qingwan. Tidak heran Tuan Muda Lin begitu terobsesi selama bertahun-tahun, wajahnya memang memikat. Menurutku ibunya juga masih sangat menawan. Hehe, kita sependapat. Yang di sampingnya kabarnya adalah Lin Wanyue. Beberapa hari yang lalu Wang Teng secara terbuka menyatakan, Lin Wanyue adalah miliknya. Wang Teng boleh saja bicara, tapi apa dia bisa mengatur Tuan Muda Lin? Suasana di tempat itu sangat meriah, sedangkan di panggung pernikahan relatif tenang. Kepala Liu Qingwan yang mengenakan kerudung terus melihat sekeliling, seolah mencari seseorang. Sedangkan Lin Wanrong dari awal sampai akhir menundukkan kepalanya. Sesekali mengangkatnya hanya untuk melihat ke sisi lain. Shen Fen selalu melaporkan informasi kepadamu. Ye Fen dalam kendali, kakak senior keduanya juga ditemukan,
tetapi guru misterius itu masih belum diketahui. Mungkin bersembunyi, mungkin juga tidak datang. Melalui konduksi suara spiritual khusus, saat ini, kembang api yang diletakkan di sekeliling melesat ke angkasa, nyaring dan menggemparkan hati. Suara kembang api dan petasan terdengar tanpa henti. Menarik suasana meriah di tempat itu ke puncak yang baru. Selamat, selamat. Benar-benar membuat iri, pria dan wanita yang berbakat, membicarakan tentang iri hati, sungguh pasangan yang serasi. Diiringi ucapan selamat dari para tamu di sekeliling, Lin Wanyue, mengenakan Cheongsam dan sepatu hak tinggi, menggandeng Liu Qingwan dan Lin Wanrong. Berjalan ke arahmu, saat ini semua mata tertuju pada pengantin pria dan wanita. Suasana di tempat kejadian tampak sangat gembira. Ye Fen juga diam-diam datang ke sekitar panggung. Matanya tidak menunjukkan emosi sedikit pun, berpura-pura melihat Liu Qingwan dan dirimu dengan pandangan kosong. Di telapak tangannya diam-diam sudah menggenggam jarum beracun hitam. Ini adalah senjata rahasianya yang terakhir, kekuatannya sangat besar. Rencana sudah diatur, dia menyelinap menyerang dan membunuh Lin He, lalu langsung membawa Liu Qingwan melarikan diri. Saudari magang kedua menarik perhatian pada saat yang sama, guru menjamin kelancaran rencana dan selalu siap untuk bertindak, semuanya sesuai rencana. Sekarang hanya menunggu langkah pertama, menunggu Lin He datang ke jangkauan serangannya, tetapi tidak menyangka kau selalu berdiri di tempat. Jika kau tidak bergerak, maka hanya dia yang bisa bergerak, kemudian dia diam-diam memindahkan posisinya. Sedikit lebih dekat denganmu, dan saat ini Lin Wanyue menggandeng kedua wanita itu, sudah sampai di depanmu. Liu Qingwan bangga dan mulia, saat ini masih membawa aura dingin. Lin Wanrong mengenakan gaun pengantin hitam, jelas masih seorang gadis tetapi memiliki pesona wanita dewasa. Dan kau baru saja mengulurkan tangan untuk menggandeng Lin Wanrong, mata Ye Fen menunjukkan sedikit niat membunuh yang dingin, jarum beracun hitam di tangannya langsung terbang keluar. Pada saat yang sama, seorang pria tua berambut putih muncul di hadapanmu. Jari telunjuk dan ibu jari menjepit jarum hitam yang baru saja terbang keluar, ada pembunuh. Siapa yang begitu berani? Ya ampun, berani membunuh Lin He, kali ini negara akan mengalami gempa bumi. Ingin mati jangan bawa-bawa aku. Serang. Banyak tamu yang awalnya mengucapkan selamat kepadamu, ketika melihat Ye Fen benar-benar menggunakan senjata rahasia untuk membunuh. Semuanya terkejut dan bahkan mengutuk. Segera semua orang hanya mendengar satu kata. Lalu kau merasakan hembusan angin dingin. Bahkan mengguncang kehampaan, kemudian kau melihat seorang wanita dengan tato yang terbungkus dalam jaket kulit hitam. Saat ini sistem respons, nama, Han Yu, bakat, kekuatan Dewa Naga Jahat tingkat S. Kesesuaian Dewa 80%, tingkat fusi Dewa 49%, Naga Jahat, ini adalah dalam sejarah. Pembunuh yang sangat terkenal, tetapi di bawah perlindungan orang besar dengan tingkat fusi yang tinggi, serangan Han Yu tidak berpengaruh sedikit pun. Langsung dihalangi, para pengawal di belakang bergegas maju untuk mengepung, Shen Fanxing juga mengenakan sepatu hak tinggi. Berlari kecil ke hadapanmu, Tuan Muda, kau tidak apa-apa, kau melambaikan tangan. Tidak apa-apa, bawa mereka turun, Ye Fen sudah dikendalikan, mengejar pembunuh yang harus membunuh dengan satu serangan. Setelah gagal, Anda hanya bisa pasrah, tetapi hati Anda sedikit gelisah, bahkan berdebar semakin cepat. Perasaan ini muncul begitu saja dan sangat Anda hindari. Mungkinkah di belakangnya ada guru yang sangat kuat? Tepat pada saat itu, sistem memberikan notifikasi. Ding, selamat kepada host atas selesainya misi, Anda mendapatkan kekuatan dewa tingkat super. Binatang buas tingkat super dewa, misi selesai membuat Anda merasa lega. Upacara kebangkitan besok. Seharusnya tidak ada masalah, tetapi saat itu detak jantung Anda semakin cepat, memaksa Anda untuk mulai terengah-engah. Setelah menyadari hal ini, Shen Fenshuang di samping mengira Anda ketakutan dan dengan lembut menepuk punggung Anda. Setelah mendapatkan semua informasi, dia tidak pernah lengah untuk melindungi Anda di sisi Anda. Kemudian dia menyadari riak kehampaan. Aura yang kuat membuatnya sedikit mengernyit, aliansi berkata, Tuan Muda hati-hati, orang ini tidak bisa saya kalahkan. Segera seluruh puncak gunung dalam sekejap, berubah menjadi tanah angin es Arktik, di antara getaran kehampaan. Seorang wanita mengenakan gaun putih salju muncul di depan semua orang, untuk melindungi Anda, orang tua itu tidak memperhatikan Ye Fen. Ini juga menyebabkan Ye Fen, langsung dibawa pergi oleh tangan kehampaan wanita itu, tetapi Han Yu karena sudah dibawa ke belakang Anda. Jadi dia tidak tertangkap. Melihat ini, lelaki tua berambut putih itu langsung mengeluarkan palu besi. Langsung menyerbu ke arah wanita itu, kalian lindungi Tuan Muda. Banyak pengawal wanita segera. Dan Shen Fenshuang dikelilingi dan dilindungi. Lingkaran demi lingkaran menyebar, menghadapi serangan penuh lelaki tua itu. Wanita sedingin es itu mengulurkan tangan giok esnya, dan dinding es segera muncul di depannya. Tetapi hanya sesaat. Palu besi lelaki tua berambut putih itu menghancurkannya, Anda langsung meraih Han Yu ke depan Anda, dan mengeluarkan belati dari seorang pengawal di samping Anda. Langsung menempelkannya di leher Han Yu, murid pertama Anda ada di tangan saya, murid kedua akan mati kapan saja. Sekarang berlutut dan menyerah,
Alasan mengapa saya selalu menyimpan Ye Fen dan tidak membunuhnya adalah demi saat ini, bukan? Anak-anak takdir ini jika ingin dibunuh, harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Menghukum 9 kerabat adalah hal yang ringan. Kakak perempuan senior kedua, bahkan guru yang dingin ini, tidak satu pun akan Anda lepaskan. Semua orang terdiam, mereka tahu bahwa jika negosiasi gagal, itu akan menjadi pertempuran besar. Dan sistem ini sekali lagi mengeluarkan tugas, pilihan 1, Guru Ye Fen memiliki kekuatan yang menakutkan, Anda dapat memilih untuk bernegosiasi dan secara sukarela melepaskan Han Yu. Menggunakan Fire Phoenix sebagai alat tawar-menawar untuk negosiasi damai, hadiah 1000 poin penjahat, dan Anda langsung melewatkannya. Mencoba membunuh Lao Zu dan masih ingin Lao Zu bernegosiasi, kekuatan yang menakutkan, maka tuan muda ini akan melihat seberapa menakutkannya. Pilihan 2. Meskipun Ye Fen memiliki latar belakang yang kuat, dan kekuatan gurunya tidak terduga, Anda tetap teguh pada hati seorang penjahat. Tidak akan ada negosiasi, hadiah 5000 poin penjahat dan kesempatan untuk menarik kemampuan ilahi. Pilihlah ini. Marah? Hehe, aku juga marah. Sangat berharga untuk dikatakan. Pada saat yang sama, Anda dapat dengan jelas merasakan suhu di sekitar Anda terus menurun. Jika bukan karena banyaknya pengawal wanita yang dimiliki, terutama Shen Fenshuang di samping yang terus melindungi melalui kemampuan bantuannya. Mungkin saat ini Anda sudah mulai kehilangan kesabaran. Saat tangan Anda semakin dalam, cairan mulai mengalir dari leher Han Yu. Jiang Xuening di udara sedikit mengernyit, menatap pemuda ini. Dia lebih sulit dihadapi daripada yang dia bayangkan. Sementara Ye Fen di samping tidak bisa menahan tawa. Lin He, aku ingin kau mati. Kau bahkan tidak meliriknya. Bodoh, kenikmatan tertinggi dari mulut kotor sederhana. Anda sudah lebih dari sekali merasakan kombinasi kedua kata ini. Adalah penemuan terhebat di dunia. Tak berdaya, Jiang Xuening di udara meraung, lepaskan dia. Anda terus mengulangi. Berlutut dan menyerah. Anda tahu itu tidak mungkin, jadi tidak ada cara lain. Pada saat yang sama, tangan Anda semakin kejam. Melihat ini, Jiang Xuening mengerutkan kening. Bagaimana cara melepaskannya? Saat ini, kepala Han Yu hampir bersandar di bahu Anda. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Anda juga tahu bahwa membuat wanita ini berlutut. Itu tidak mungkin. Dan orang tua berambut putih barusan juga berbisik bahwa kekuatan wanita ini sangat kuat. Mungkin hanya di bawah kakeknya sendiri. Pantas saja dia adalah guru protagonis, seorang bos tersembunyi biasa. Namun, melepaskan Han Yu secara langsung juga tidak bisa. Memikirkan hal ini, tangan besar Anda tanpa sadar mendaki gunung. Meskipun dipisahkan oleh jaket kulit itu terbuat dari bahan khusus yang menghalangi hampir sempurna. Melihat lokasi pernikahan yang hancur di sekitarnya, itu telah sepenuhnya menjadi pemandangan dunia es dan salju. Hari ini adalah hari pernikahan saya, dan Ye Fen membunuh saya di sini. Apakah Anda pikir dia melakukan hal yang benar? Mendengar ini, Jiang Xuening hanya bisa berkata dengan jijik, aku akan menghukumnya. Apakah itu cukup? Hati Jiang Xuening sudah agak tertekan, terutama ketika melihat tangan besar Anda di pantatnya. Dia bahkan ingin menguliti Anda, tetapi Anda masih menggelengkan kepala. Tidak, Anda menghancurkan pernikahan saya. Anda harus memberi saya pernikahan baru. Jiang Xuening langsung bereaksi dan menatap Anda dengan tidak percaya. Anda ingin saya menikah dengan Anda? Para tamu es di sekitar bahkan tertegun. Bahkan orang tua berambut putih itu. Sedikit terkejut dan menoleh, menatap komandan muda yang aneh itu. Sementara Anda berkata dengan tenang. Saya pikir itu sangat masuk akal. Karena Ye Fen berani merebut pernikahan, lalu mengapa saya tidak bisa? Merebut guru Ye Fen? Bingbingku akan memberimu waktu 3 detik untuk mempertimbangkan. Oh, benar. Aku sudah melihat gambar dan beberapa video murid pertama. Lihatlah dan putuskan apakah dia harus tampil atau tidak. Menurutku dia cukup cantik. Teknik fotografiku lumayan, kan? Kemudian kamu melemparkan ponselmu. Kepada Jiang Xuening. Setelah melihat Ye Fen di belakang kepala, kamu menambahkan, jangan biarkan Ye Fen melihatnya. Setelah melihat gambar dan video dengan jelas, dada Jiang Xuening langsung mulai naik turun dengan hebat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa situasinya akan berkembang sejauh ini. Sedikit saran. Alasan mengapa murid pertamamu seperti ini adalah murni untuk menyelamatkan sampah ini. Bahkan tidak menyelidiki informasi apapun. Dengan santai bersiap dan bergegas merebut pengantin wanita menjelang pernikahan. Jiang Xuening dengan marah melirik Ye Fen dan berkata, kamu sangat mengecewakanku. Jiang Xuening berkata dengan sempurna. Lalu menatapmu dengan tertekan dan berkata, aku berjanji padamu. Melihat ini, Ye Fen menjadi cemas. Guru, jangan, itu gurunya, Jiang Xuening yang murni dan suci. Bahkan dia hanya berani menyimpan sedikit pikiran di lubuk hatinya. Apalagi mencemarkan guru yang dingin dan mulia ini. Tapi sekarang guru sebenarnya akan menikah denganmu. Apa urusanmu dengan pernikahan gurumu? Mungkinkah kamu harus mendapatkan persetujuannya bahkan untuk menikah? Aku mengerti, kamu tidak ingin menyelamatkan kedua dunia ini.
kan? Jiang Xuening menatapmu dengan datar dan berkata, lepaskan mereka, aku akan menemanimu dalam pernikahan. Banyak tamu di tempat kejadian. Benar-benar bingung. Bukankah tadi mereka masih musuh bebuyutan? Bagaimana sekarang mereka akan menikah? Iri, terkejut. Bahkan lebih mulia dan unggul dari Shen Xiaohua. Aku masih menyukai Shen Xiaohua. Aku yakin Shen Xiaohua akan lebih mulia di masa depan. Itu adalah kekuatan Dewa Shangguan. Ye Fen benar-benar cemas. Bukankah dia datang kali ini untuk membunuhmu? Kenapa guru akan menikahi Lin He? Apa yang sebenarnya terjadi? Situasi ini telah berubah. Jiang Xuening dengan tenang berkata, lepaskan mereka. Mendengar ini, kamu juga tidak lengah. Lepaskan mereka berdua. Bagaimana jika kamu menyesal? Jiang Xuening berkata dengan tegas. Aku tidak pernah menyesal. Baiklah, bagaimana dengan menggunakan daun bambu ilusi? Mendengar ini, mata indah Jiang Xuening menatapmu tajam. Adegan itu juga dikejutkan oleh kata-katamu yang berani ini. Kenapa baru berbicara beberapa patah kata dan dia ingin mengambil selir lagi? Ayah, ajari aku apa yang harus kulakukan. Ayah, bukalah kelas, aku akan belajar dengan berlutut. Setelah lama terdiam, Liu Qingwan membuka bibir merahnya. Aku mengulanginya sekali lagi, aku tidak pernah menyesal. Pernikahan tunggal dengan 2 pemutusan tanpa terasa. Berubah menjadi pernikahan tunggal dengan 3 pemutusan. Jiang Xuening bertanya, bisakah tempat kejadian dipulihkan? Melihat tempat kejadian yang tertutup salju di depannya, sekelompok orang menggigil kedinginan, si gendut kecil hampir membeku menjadi cucu kecil. Wanita cantik abadi dari luar disebut menimbulkan keributan. Jiang Xuening tidak menjawabmu, terlihat sangat dingin. Hanya aura di tubuhnya yang sedikit tenang, lalu kau hanya melihat dengan mata kepala sendiri ribuan mil di depanmu. Tanah beku perlahan mencair dan suhu naik kembali normal. Dia juga mengajukan permintaan terakhir. Lepaskan mereka. Kau menatap Jiang Xuening di depanmu, lalu melambaikan tangan. Pergilah. Pada akhirnya, dia tidak lupa mencubit-cubit tanah. Orang Han ini ingin membunuhmu. Kemudian kau membuka mulut lagi. Aku selalu menepati janjiku. Setelah mendengar isyaratmu. Jiang Xuening menggigit bibir bawahnya dan menjawab, aku tidak pernah menyesal. Penekanan berulang kali sudah memiliki sedikit nada malu dan marah. Melihat penampilan Jiang Xuening yang pemalu di depannya, kau mengangguk dengan sangat puas, urusan siang hari nanti malam. Kita bicarakan lagi. Sekarang menikah dulu, lalu kau menoleh, melirik Niktingale di bawah panggung. Tiba-tiba kau tertawa, kadang-kadang kematian bukanlah hukuman, dan hidup juga bukan hadiah. Terima kasih kepada saudaraku atas 3 wanita cantik yang dikirimkan. Menyaksikan dengan mata kepala sendiri wanita yang dicintainya menikah dengan musuhnya. Bagaimanapun, jika itu adalah diriku sendiri, aku lebih baik mati saja. Sementara Jiang Xuening saat ini terus-menerus mengamati, anak ini tidak terlalu tua, tetapi hatinya penuh dengan tipu daya. Kedua wanita itu masing-masing memiliki pesona tersendiri, siapapun yang dilepaskan akan menyebabkan perebutan dari banyak orang. Orang ini benar-benar berhasil mendapatkan keduanya sendirian. Dan kau melihat gaun putih, yang lebih putih dari salju dari peri dingin, lalu berkata, ganti dia dengan gaun pengantin. Kau benar-benar sedikit penasaran. Bagaimana rupa Jiang Xuening saat mengenakan gaun pengantin? Mendengar ini, Jiang Xuening bertanya dengan curiga, apakah kau punya? Pernikahan kali ini benar-benar tidak terduga. Mungkinkah kau bisa memprediksi situasi seperti ini sebelumnya, lalu mempersiapkannya sebelumnya? Ini sama sekali tidak seperti dirimu. Tapi kemudian dia melihat, sudut bibirmu sedikit terangkat. Sudah siap, bisa diganti kapan saja, tepat saat kau bersiap. Ketika dia memaksakan pernikahan dengan Jiang Xuening, Shen Fanshuang sudah menyiapkan segalanya, berbagai macam gaun pengantin. Setelah mendengar itu, kau merasa sangat puas, memiliki sekretaris pribadi seperti itu tak terlukiskan. Jiang Xuening masih menganggapmu membual, gaun pengantin bukanlah sesuatu yang bisa dibuat dengan mudah. Namun, saat berikutnya, kata-kata Shen Fanshuang membuatnya bingung. Aku sudah membawa gaun pengantin terbaik di seluruh kota, silakan pilih. Saat Shen Fanshuang berbicara, tiba-tiba beberapa sosok muncul di langit. Shen Fanshuang. Setelah menerimanya, kau datang di depan Jiang Xuening, tuan muda, hati-hati. Setelah melihat gerakanmu, lelaki tua berambut putih itu langsung berseru, saat ini kau berada di depan Jiang Ningyue. Jika Jiang Xuening memiliki niat apapun, dia bisa langsung membunuhmu. Jika itu benar terjadi, lelaki tua berambut putih akan hancur selamanya. Namun, kau tidak menghiraukannya. Dengan santai dan alami datang di depan Jiang Xuening, dari jarak dekat melihat Dewi Es di depanmu. Kau tidak bisa tidak mengagumi kecantikan Jiang Xuening. Kulit seputih es dan tulang seindah gioknya melebihi semua karakter di dunia. Mata dingin itu berwarna biru es yang samar, jernih dan berkilau. Kau datang di depan Jiang Xuening. Dia tidak memiliki sedikit pun niat untuk membunuhmu, bahkan merasa bahwa tindakanmu ini adalah bentuk kepercayaan padanya. Dan semua ini kau lakukan dengan sengaja.
Sistem baru saja memberikan hadiah, monster buas tingkat Dewa Super. Dengan memiliki senjata super yang mematikan seperti itu, kau sama sekali tidak takut Jiang Xuening akan menyerang. Kau tidak takut Jiang Xuening tidak cemas. Tetapi Ye Fen di bawah panggung matanya merah padam. Guru, cepat tangkap dia, tetapi guru di atas panggung. Tidak melakukan gerakan apapun, hanya berdiri diam di sana, dibiarkan kau kagumi sesuka hati. Melihat tatapanmu yang berapi-api, tanpa menyembunyikan sedikit pun, menatap gurunya yang suci dan murni. Hati Ye Fen sangat membenci, mengingat setiap kali dia melihat gurunya dulu. Dia tidak berani terlalu langsung, bahkan tidak berani mendongak untuk melihat dengan serius, semua pikiran hanya bisa disembunyikan di dalam hatinya. Saat berikutnya dia berteriak, selama kita menangkapnya, kita semua bisa melarikan diri. Menangkapnya berarti kita tidak perlu diancam untuk menikah dengannya. Hati Jiang Ningyue juga sedikit goyah, muridnya Ye Fen benar. Selama dia menangkap wanita itu untuk mengancam, maka semua masalah saat ini akan teratasi. Namun, karena terlalu sombong dan keras kepala, dia sama sekali tidak bisa melakukannya, dan tidak bisa mengambil langkah ini. Pikiran di dalam hatinya, baru saja muncul langsung dia bunuh, bahkan jika dia tahu bahwa pemikirannya seperti itu. Tidak cocok untuk dunia ini, kamu juga menunggu. Selama Jiang Xuening bertindak, kamu bisa bermain lebih banyak lagi. Dalam pandanganmu, kesempatan yang sangat bagus ini, Jiang Xuening seberapapun sombongnya pasti tidak akan melewatkannya. Shen Fenshuang melihat dari samping. Kedua tangan kecil memegang erat ponsel, ibu dan anak perempuan Liu Qingwan diam-diam merasa senang di dalam hati. Tangkap dia, bunuh dia. Pikiran kedua orang itu hampir sama. Jika ada orang di tempat kejadian yang lebih dari mereka berdua. Lebih berharap kamu mati, hanya Ye Fen di bawah tribun. Tetapi Jiang Xuening tidak bertindak. Semua orang di tempat kejadian merasa sedikit ngeri dan khawatir untukmu, hanya beberapa orang. Shen Fenshuang, Lin Wanrong, dan si gendut kecil. Hampir semua sisanya memiliki mentalitas menonton pertunjukan. Dalam pikiran semua orang yang campur aduk, Jiang Xuening akhirnya tidak bertindak. Guru, cepat tangkap dia. Aku, kakak senior, dan Ning semua bisa lari. Ye Fen di bawah sana dengan cemas melompat-lompat. Tetapi tidak ada yang memperhatikannya, tetapi Jiang Xuening menutup telinga dan berdiri diam. Gaun pengantin, kemudian kamu mengambil beberapa cincin luar angkasa di tanganmu. Berikan kepada Jiang Xuening dan berkata, pilih saja. Berbagai macam di dalam cincin luar angkasa. Gaun pengantin mempesona. Buat gaun pengantin terbaik di kota Kuohai. Aku pergi mengganti pakaian. Matamu terlalu mengintimidasi. Jiang Xuening dengan cepat memilih gaun pengantin dan pergi dengan suku darah. Guru, suara memilukan terdengar. Kamu segera melihat ke bawah panggung, Ye Fen. Apa itu sakit hati? Ye Fen saat ini memerankannya dengan sempurna. Pernikahan ini bagimu bukanlah pernikahan yang resmi. Bahkan tidak untuk keluarga Lin. Karena itu, tidak ada orang tua yang datang. Semua orang tahu pernikahan ini. Dipersiapkan untuk melenyapkan musuhmu. Senang atau tidak, melihat Ye Fen, kamu segera menunjukkan gigi putihmu. Aku berjanji pada gurumu. Tidak, istriku. Melepaskanmu dan anak orang kaya generasi kedua ini. Omong-omong, rasanya sangat enak. Aku suka pakaian ini. Lain kali jika kamu ingin membunuhku, kuharap kamu bisa datang di malam hari. Benar? Pastikan untuk memakai anak orang kaya generasi keduamu. Aku sangat menyukai pakaian ini. Apakah itu Ye Fen atau Han Bing yang seluruh tubuhnya dibungkus pakaian ketat hitam? Saat ini, mereka berdua sangat marah. Si gendut kecil di bawah sana sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri. Sial, pantas saja jadi bosku. Keren. Ketika di SMA Kuohai, dia juga diisolasi sepertimu. Bukan karena urusan keluarganya sampah. Sebaliknya, kakek si gendut kecil adalah tetua ketiga kerajaan naga saat ini. Menggantikan lelaki tua kerajaan. Karena si gendut kecil itu terlalu penakut. Meskipun identitasnya terhormat, dia selalu diganggu secara terang-terangan dan diam-diam. Karena perampokan sekali bertemu Nian, Li Huisuan bahkan lebih tanpa basa-basi memarahi Ye Fen, tidak melihat seperti apa dirimu. Beraninya kau datang untuk membunuh Ling Xiao dengan ini, datang untuk mati sendiri tidak masalah, kali ini tidak hanya menjerumuskan pewaris generasi kedua. Gurumu juga tidak tersenyum sampai mati, kali ini takutnya sudah kehilangan istri dan tentaranya. Sebelumnya bilang kau sampah masih tidak mengakuinya. Aku bertindak sesuka hati dan berpura-pura tenang, mengabaikan tuan muda ini, sekarang bagaimana, setelah mendengar kata-kata ini? Kau bahkan melihat Li Huisuan dengan sedikit berbeda, daya serang orang ini benar-benar tidak lemah, kekuatan menarik kebenciannya juga sangat kuat. Yoahim pasti juga seorang penjahat, tetapi seharusnya penjahat yang akan ditampar wajahnya. Tetapi sekarang ada aku, tidak mungkin ditampar wajahnya. Tepat pada saat ini, tiba-tiba ada seruan kaget di tempat kejadian. Kau juga melihat seorang wanita yang mengenakan gaun pengantin merah muncul di depanmu. Warna merah yang begitu menyala pun tidak bisa menutupi kecantikan Jiang Xuening yang tiada tara, juga membawa aura mulia dan dingin. Kau bahkan lebih berani menyelidiki,
Diperkirakan hanya kau yang bisa bertarung mati-matian dengannya, baik itu aura maupun penampilan. Semuanya sempurna hingga tidak seperti manusia, tetapi perkataanmu yang tidak disengaja membuat Shen Fanshuang merasa malu. Seketika pipinya memerah lembut, putih mulus, jernih berkilauan, lembab seperti bisa memunculkan riak lembut. Kenapa kau malu? Melihat ini, kau sedikit bingung. Kemudian kau mendengar Shen Fanshuang tiba-tiba mendengus, Xiao Shuai salah lihat. Benarkah? Melihat kebingungan di wajahmu, Shen Fanshuang menghela nafas pelan. Bodoh, apa yang kau katakan? Xiao Shuai salah dengar? Kau mengangguk, lalu menggandeng tangan kecil Lin Wanrong, datang di depan Jiang Xuening, tidak memberinya sedikit pun waktu untuk bereaksi. Langsung berpegangan tangan kecil yang dingin dan lembut, nikmatilah kehalusannya, berhasil. Kekuatannya mungkin sebanding dengan seorang marshal. Ya, minum anggur palsu ya? Kupikir pesta pernikahan Shaolin tingkat terendah juga jutaan, tidak mungkin palsu kan? Pernikahan resmi dimulai. Tetapi karena tiba-tiba ada satu orang lagi, Liu Qingwan benar-benar diabaikan, tentu saja hanya bisa patuh. Mengikuti di belakang Jiang Xuening, mengenakan gaun pengantin putih, tetapi seperti seorang pelayan. Membawa gaun pengantinnya sendiri, hatinya sangat tertekan, tetapi hanya bisa disembunyikan di dalam hati. Ibu Lin Wanyue, masih membawakan gaun pengantin Lin Wanrong, kau berdiri di atas panggung. Benar-benar malas untuk turun dan bersulang satu persatu, tidak banyak yang mau bersulang denganmu. Jika itu adalah pernikahan yang sebenarnya, orang-orang yang datang adalah orang-orang yang paling berkuasa di seluruh dunia. Kemudian kau berteriak keras membuka kata sambutan. Mulai sekarang kotak Wohai, keluarga Liu dihapus dari daftar. Semuanya, silakan makan apa saja, hari ini aku yang traktir. Sambil berbicara, tanganmu diam-diam melingkari pinggang Jiang Xuening, membuat Ye Fen merau marah, tapi kamu hanya tersenyum kecil. Hari sudah larut, aku dan istriku istirahat dulu. Bahkan Shen Fanshuang pun tercengang. Melihat matahari yang besar dan terik di atas kepala, kau bilang ini sudah larut? Apa aku salah dengar tadi? Apa yang dikatakan Lin Xiao? Kau tidak salah dengar, coba lihat matahari. Sekarang hari memang sudah larut. Ye Fen di bawah panggung sudah sangat cemas hingga menghentakkan kakinya. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Han Yu yang datang ke samping Ye Fen dengan suara yang masih dingin. Lihat apa? Pergi. Kakak senior kedua. Tidak lihat guru sedang dilecehkan olehnya? Bagaimana kau bisa meninggalkannya dan lari? Apa kau masih muridnya? Ye Fen yang emosional, tertekan, hingga marah besar, saat ini seolah menemukan pelampiasan. Han Yu tidak berkata apa-apa, hanya merasa sangat kesal. Dia datang ke sini karena Ye Fen ingin datang. Membawa kakak senior tertangkap juga karena Ye Fen ingin pergi ke keluarga Liu. Tapi di mulut Ye Fen, apakah dia masih menjadi biang keladi dari bencana itu? Guru hanya digandeng tangannya oleh Lin He. Lalu menjadi dilecehkan, padahal dia sendiri baru saja disandera dan diancam oleh Lin He. Dia melihat Ye Fen di depannya, tidak membantah, hanya menghilang sendirian. Kesedihan dan kerinduan lebih besar daripada kemarahan. Li Huisuan berdiri di dekat Ye Fen, sesekali mengejek. Badut, sebentar lagi kakak seniormu juga, gurumu juga. Mendengar kata-kata ini, Ye Fen juga tidak bisa menahan diri untuk berfantasi. Li Huisuan ini benar-benar orang yang berbakat, dan kalimat ini seperti percikan api. Benar-benar menyulut Ye Fen. Aku tidak bisa mengalahkan Lin He, masa aku tidak bisa mengalahkan anak ini? Namun, dia baru saja bergerak sudah dihentikan. Buang dia ke bawah. Serahkan dia pada Shen Fanshuang. Kau berkata sambil menggandeng tangan kecil Jiang Xuening dan pergi lebih dulu, meninggalkan Shen Fanshuang untuk sementara merawat Lin Wanrong. Sedangkan ibu dan anak Liu Qingwan berdiri sendirian di samping, tidak ada yang peduli pada mereka. Lin Wanyue berbisik di samping Liu Qingwan. Putriku, meskipun sekarang Lin He bertindak sangat keterlaluan, tapi kau harus bersabar. Sekarang dia adalah orang penting, dan ayahmu masih di tangannya. Nasib ibu dan anak kita juga ada di tangannya. Setelah menikah, kau sedikit bersabar saja. Merebut kembali hatinya. Saat itu, semua keluhan yang kita derita selama ini, kita bisa membalasnya. Liu Qingwan menggigit bibir bawahnya, matanya yang indah masih penuh kebanggaan. Semua yang dia lakukan hari ini akan kubalas 100 kali lipat di masa depan. Sementara itu, kau dan Jiang Xueling sudah kembali ke kamar pengantin. Di atas ranjang merah, bulu mata Jiang Ningyue bergetar gugup. Bergetar. Apakah kau benar-benar tidak menyesal? Mungkin saat kau menerobos jalan batu dulu. Kau tidak segugup ini. Bakat dewa menentukan batas atas, tingkat fusi dewa menentukan batas bawah. Sementara tingkat fusi dari 0 hingga 100 dibagi menjadi 1 hingga jalan batu. Setelah jalan batu, kau bisa menembus batas atas bakat. Mencapai ketinggian baru yang berbeda. Tapi dia berkata dengan tegas, aku tidak menyesal. Baiklah, akan kulihat seberapa keras mulutmu nanti. Kemudian, suara burung malam bayangan abadi terdengar tanpa henti.
Entah kapan badai di puncak gunung akhirnya berhenti. Di tengah badai yang dahsyat, kelemahan dan kerapuhan akhirnya mendapat kesempatan untuk bernapas. Kemudian, sebuah suara sistem terdengar. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah merebut paksa Naichil. Melayani Jiang Xuening, memperoleh 5.000 poin penjahat. Memperoleh api bintang perunggu Yin Yang. Apa? Api bintang perunggu Yin Yang. Yang sebagai utama, Yin sebagai pelengkap. Setelah meminumnya, kau tidak akan pernah bisa berubah pikiran. Lalu, kau berkata kepada Jiang Xuening, sayang, buka mulutmu. Jiang Xuening tanpa sadar membuka mulutnya. Kau dengan cepat memberinya pil Yin Yang. Jiang Xuening yang baru sadar bertanya dengan waspada. Apa yang kau berikan padaku? Kau menjawab dengan alasan yang tidak jelas, sesuatu yang enak. Kemudian kalian berdua keluar kamar. Para tamu di luar hampir semua sudah pergi. Semua orang sudah tidak berminat. Aku selalu menunggumu di sini. Dinginnya malam pun sudah lama terusir. Bagi seekor harimau tua yang ompong ini. Bisa dibilang kau bisa menghancurkannya kapan saja. Pertemuan berikutnya adalah hari kematian Yehan. Untuk saat ini, lebih baik urus dirimu dulu. Wanrong duluan ya, Jenderal muda, istirahatlah lebih awal. Besok upacara kebangkitan, kan? Diperkirakan akan ada banyak orang yang menunggu untuk menertawakanmu. Pesta pernikahan yang sangat sederhana. Mengundang hampir semua orang penting di kota Kuohai. Salah satu tujuanmu adalah untuk memberitahu semua orang bahwa kamu bukan lagi Lin He seperti dulu. Tujuan lainnya adalah untuk Shen Fenshuang. Mengamati dan mengenal orang-orang ini. Saat ini, kau terbaring lemas di sofa. Shen Fenshuang juga sudah selesai menyeduh teh. Kemudian dia datang ke belakangmu, mengambil handuk bersih, dan dengan lembut mengeringkan rambutmu. Hampir saja. Nada yang ragu-ragu ini membuat hatimu berdebar. Kamu tiba-tiba merasa kehilangan, bahkan merasa seperti ketahuan melakukan kesalahan. Ibuku tidak mungkin selembut ini, kan? Apa kata-katanya? Fenshuang, katakan pada bocah itu. Jaga pinggangmu itu baik-baik. Kalau aku sampai tahu dia pergi mencari wanita-wanita tidak jelas itu. Biarkan dia menimbangnya sendiri. Shen Fenshuang tiba-tiba mengubah nada bicaranya. Kalau kamu mendengarnya, kamu pasti mengira ibumu datang. Oh ya, ada satu lagi. Beberapa hari lagi Luo Yunro akan datang ke kota Kuohai. Kamu jadi bingung. Siapa? Salah satu tunanganmu. Aku baru saja menikah, tunanganku sudah mau datang. Lalu kamu tidak terlalu memikirkannya. Langsung kembali ke kamar dan tidur. Sampai keesokan harinya, 10 Agustus, hari yang pasti akan diingat oleh penduduk kota Kuohai. Karena hari ini adalah hari bagi semua siswa SMA untuk melakukan kebangkitan dewa. Kamu juga tidak terkecuali. Kemudian kamu mengganti pakaianmu dengan seragam militer dan keluar rumah. Di jalan, banyak kendaraan yang memberi jalan kepada kendaraan yang khusus mengantar siswa ujian masuk perguruan tinggi. Saat ini, konvoi Rolls-Royce yang dikawal oleh mobil jeep militer melaju dengan megah di jalan Kuohai, menarik perhatian banyak warga di kedua sisi jalan. Keturunan orang kaya mana yang begitu arogan? SST, lihat, kamu bahkan tidak tahu, cucu tunggal marsekal saat ini. Bahkan cucu seorang marsekal tidak boleh seberani ini, kan? Lucu sekali. Kalau aku punya 1 juta tentara di usia 20 tahun. Aku tidak berani membayangkan seberapa berani aku bisa. Aku bisa dengan mudah menyuruh orang yang tidak suka daun ketumbar untuk ditangkap. Dan disuruh menanam daun ketumbar untukku. Sementara kamu duduk di dalam mobil, hatimu merasa tegang dan tidak tegang. Tegang karena tidak tahu bakat dewa apa yang bisa kamu bangkitkan. Tidak tegang karena kamu sudah memiliki bakat dewa tingkat super. Bahkan Shen Fenshuang yang duduk di kursi penumpang depan tanpa menyembunyikan apapun, bisa merasakan keteganganmu dengan sangat jelas. Dia sudah mencari banyak informasi semalam tentang bagaimana membuat pria tidak tegang. Yang normal dan tidak normal, semuanya sudah dilihat. Pada akhirnya, dia mengajukan pertanyaan besar. Tuan muda, bisakah kamu mengendarai Rolls-Royce dengan 1 tangan? Bisa. Apa susahnya? Saat kamu berbicara, kamu mengulurkan tangan kananmu untuk membuktikan kepada Shen Fenshuang. Kalau begitu, tuan muda, tolong rapikan kaos kakiku. Aku masih punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Saat dia berbicara, dia menarik tanganmu. Diletakkan di tempat yang aneh, sambil membetulkan kacamatanya. Menulis hati yang elegan, bukankah itu tidak baik? Tetapi saat tanganmu diletakkan di atasnya, tangan itu tidak menurut. Melalui bukti darinya, kau sama sekali tidak merasa gugup. Shen Fenshuang tidak sengaja menggoda jiwamu, tetapi melalui cara ini. Saat itu untuk membuatmu rileks. Kau bereaksi dan bertanya, dari mana kau mempelajari metode ini? Jangan-jangan dari Lin Wanrong? Buku mengatakan, untuk membuat seseorang tidak gugup. Pada dasarnya mengalihkan perhatian. Berdasarkan pengetahuanku tentang tuan muda, hanya metode ini yang bisa sepenuhnya mengalihkan perhatianmu. Sangat memahami dirimu sendiri, kau tidak tahu apakah harus senang atau menyalahkan Shen Fenshuang. Fenshuang, maksudmu,
Aku ini orang mesum tua? Tidak, Tuan Muda salah paham. Baru saja kau tersenyum, Shen Fenshuang berkata. Tuan Muda sangat muda, tidak tua, tidak tua. Kalau begitu tetap saja mesum. Dalam sekejap mata kau memasuki sekolah yang familiar namun asing ini. Kau langsung menuju lapangan, yang juga merupakan tempat utama upacara kebangkitan. Saat ini sudah ada siswa yang mulai bangkit. Tang Hai, bakat kelas S, tanpa kekuatan dewa. Bai Fei, bakat kelas A. Dewa Zhang Liao. Seketika kau melihat di belakang seorang anak laki-laki, muncul bayangan jenderal militer yang samar-samar. Terlihat sangat mendominasi. Inikah kebangkitan dewa? Kau sedikit menantikan. Siapa yang akan dibangkitkan oleh kesempatan super dewamu? Melihat kedatanganmu, semua siswa secara sukarela memberimu jalan. Dan kau perlahan naik ke atas panggung kebangkitan, lalu dengan perasaan bersemangat. Meletakkan tanganmu di atasnya, tetapi setelah menunggu selama setengah jam penuh, panggung kebangkitan tetap tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kau merasa sedikit malu. Tidak mungkin, apa aku ini sampah?